Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kong Media semuanya. Buat yang pertama kali nonton, bisa banget di subscribe dulu ya guys. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, bisa di like and di share ke teman-teman kalian, oke? Jangan lupa klik tombol merah. Sip. Apa kabar nih kalian semua nih? Semoga pada sehat ya. Kembali lagi di obrolan bola anak rental. Ribet banget. Unya mana? Unya dong. Kan Biasanya gue yang ngumumin. Roknya belum nyala. Ribet sendiri dia. Kembali lagi di obral nih guys, dimana sekarang kita akan membahas beberapa pertandingan game week 3 IPL dan beberapa pertandingan atau topik-topik lainnya. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu buat kalian para pekerja atau pelajar yang bosen gitu kan dengan kegiatannya, muak dengan tugas-tugasnya gitu kan, ingin refreshing, ingin healing gitu kan, main game di tempat yang nyaman, dingin, ada AC gitu kan. Kursi tapi baru. tetap bisa ngerokok, ngepot, Promonya lebih proper lagi. nge-vape gitu kan. Openingnya oke juga deh. Bisa begini ya. bisa ngopi juga gitu ya, bisa banget langsung datang ke Game Lab PlayStation yang ada di Depok Pancoran Mas, tepatnya di Ruko Puri Depok Mas, Blok B5 lantai 2 di atas laundry ya guys. Jangan lupa datang, jangan lupa sokin. Oke? Ada kamar. Yang mau Netflix kan boleh, bisa. Bisa diatur. Hah? Pengangguran. Boleh. Jangan lupa kesini ya guys. Yang mau booking nanti dicantumin nomor di sini. Kan dulu nama gua Lamaca sebagai host di sini dengan Bro Nando, The Gunners ya. Matsunaga. Lucunya mana? Itu. Nama lu aja. Nama lucu lagi. Nama Oke, ulang. Lucu lagi. Baru. Nggak seru ya? Nama pemain Gua bola, nama pemain nggak ada bola. pejabat langsung kena ini. Hah? Dengan The Gunners, dengan Bro siapa? Matsunaga Soe. Oh, sorry. Dan United fans di sini siapa namanya? Roberto Mateus. Oh, itu siapa ya? Ini gong banget sih. Itu siapa? Ini gong Cas ya. Itu siapa? Pemain bikinanku di WE. Oh gitu. Iya dulu. Oke guys. Ini gong banget nih. Lu nggak kenalin Jak? Nggak kenalin gua. Yang pertama kita bahas kayaknya Spurs dulu ya. Spurs lawan Wolves. Jalannya pertandingan gimana Do? Dengan Wolves yang berhasil membuat 20 tembakan di sana. Tapi hasil berkata lain. Tottenham Hotspur yang berhasil memenangkan dengan full time 1-0. Gimana jalannya pertandingan tuh? Ya kalau menurut gua Tottenham kemarin ya standar pabriknya dia aja awal ya musim lalu kita nggak usah ragu lah Tottenham sampai tengah musim main bagus kan. Nggak main bagus sih maksud gua peringkat atas ya kan. Ya kalau sekarang game pertama main bagus habis itu ya kemarin tuh murni efektivitasnya Harry Kane kalau menurut gua golnya ya. Harry Kane ya. Kalau Secara overall 90 menit enggak mungkin ya. ya buruk tapi ya menang tetap menang kan. Tetap menang. Cuma menurut gua Tottenham kemarin buruk banget sih mainnya. Buruk banget. Harry Kane ya kena tiang sekali Harry Kane tuh kalau nggak salah peluang setengah lebih ya beberapa kali 3-4 kali lah gua ngeliat Harry Kane cuma ya akhirnya gol juga kan menit 60-an kalau nggak salah tuh dia Harry Kane. Iya walaupun gua malas nonton tapi kan ya udahlah gue tonton aja nggak ada tontonan lagi. Kalau dari lu nih, apa yang salah dari Tottenham melawan Wolverhampton cuma dapat 1 gol dan itu bisa dikatakan beruntung karena secara tembakan ke gawang lebih banyak Wolves ternyata Bi. Apa yang salah dari Tottenham? Kalau menurut gua pas gua tonton sih di lini tengahnya sih. Menurut gua Bentancur tuh ancur-ancuran banget. Gak ada playmaker di sana. Sampai pas gua tonton nih, Harry Kane bener-bener dari striker jadi pemain tengah yang gue lihat karena banyak kayak supply bola dari Harry Kane
ke sayap-sayap kayak ke Perisic, ke Hummingson. Dan menurut gue juga golnya gue nggak tahu itu skema, nggak tahu setup piece yang dilatih mereka, tapi flick dari Perisic itu krusial banget sih. Jadi si midfieldnya Tottenham ini nggak efektif. Nggak efektif sama sekali. Nggak efektif, emang harus cari baru. Apa emang salah pure pemain objek dengan Bentakurnya? Menurut gua di Bentakur sih itu kurang banget. Kurang jadi banget. pemain tengah menurut gua. Padahal Bentakur tuh game week 1 ya. Week Game, 1 game pertama main bagus tuh mantep dia. banget dia emang. Main bagus dia game pertama. Berarti istilahnya cuma tenggelam aja di game ini gitu. Mungkin ya, tapi gua udah lihat dari musim lalu juga Ya, emang belum angin-anginan. konsisten juga. Emang Tottenham Bentakur. nih butuh kemarin nyari Eriksen ya. Eriksen dia mau balikin Eriksen. Berarti ya harus cari baru nih Pik. Menurut gua sih Conte mulai mikir lagi sih harusnya. Untuk playmaker ya. Iya, kan masih ada nih 1 mingguan lagi lah. Iya, iya. Bursa transfer baru ditutup. Baru ditutup, menurut gua masih bisa sih buat nyari pemain tengah. Rekomendasi kalau lu jadi Conte Pik? Kalau menurut gua itu Ismet boleh tuh. Nah, itu Ismet Sofian ya. Gua ada ini nih masukan lucu dong. Gua kira Firman Utina Pik. Enggak. Kalau menurut gua Kan playmaking. iya sih. Kirain Roberto Pugliara. Cuman kan Premier Asik ya mainnya asik gak? Asik gak? kalau Firman Utina Premier League belum nyediain 8+8. Oh, belum. Bisa nomor belakangnya. Oh iya. Kalau dari lu dong, apa murni kurangnya kreatif dari midfield apa emang strateginya Conte? Ya, kalau menurut gue ya ini strategi Conte lah. Harry Kane jemput bolanya ya nggak masalah gitu. Emang, Lu dengan gaya main Harry Kane yang jemput jauh, tapi menurut gue kejauhan jemputnya. Padahal di situ memang si Hong Min Son dengan Kulusevski ya kalau gua lihat ya di first half memang jadi support si Kane untuk ke bawah. Memang kalau di babak kedua kan akhirnya si Kulusevski jadi ngelebar ke kanan. Jadi jatuhnya jadi gelandang sayap dia bukan penyerang sayap kan Kulusevski. Dan yang gue bingung Richarlison tuh kenapa nggak dimainin lagi ya? Baru terakhir mulu. Iya, maksud gua padahal performnya bagus. Performanya bagus walaupun arogan gitu ya, agak arogan lah kayak mainnya ya kan. Kan agak arogan tapi ya menurut gua patut dicoba gitu dengan Son yang buntu dan Harry Kane. Iya, Son buntu bener. Son musim ini buntu banget. Ngasih bola terus soalnya dia nggak tahu lagi mau ngapain. Bola ke dia mulu. Ngalir dari Kane ke dia mulu. Dia mau ngoper siapa lagi kalau Kane mundur ke jauh. Jadi berharap gol-gol solorannya Son berharap dia bergantung sama Son dan syutingan Kulusevski bener. Dan menurut gue Harry Kane mundur itu nggak perlu setiap serangan dia mundur karena beberapa kali fast breaknya Tottenham jadi lambat gara-gara Harry Kane. Tapi gue sorotin juga sih Emersonnya mungkin dong. Emerson sama Perisicnya apakah mereka lambat juga untuk fast breaknya? Apa murni emang Harry Kane-nya harus turun? Gua malah di game ini nih ya, Emerson sama Perisic ini lebih maju daripada Kane. Lebih maju daripada Kane. Lebih jadi maju daripada ala Benzema ya. Ala Benzema Kane ya. Benzema ngejemput bola tapi nggak sejauh itu. Kane terlalu jauh. Iya. Ini Tottenham nih buntu banget tengahnya soalnya. Bener-bener. Jadi kalau fast break ketinggalan si Harry Kane telat lagi gitu terus. Jadi ya kalau Tottenham main kayak gini terus sih ya nggak usah berekspektasi jauh-jauh lah. Lu bisa cetak gol setiap pertandingan aja. Menurut gua itu kaki saktinya Harry Kane aja. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisinya Wolves-nya ada yang lu pengen highlight nggak? Siapa? Pemain Wolves yang gua highlight itu Pedro Neto ya. Pedro Neto ya? Langsung abis game itu langsung ditawarin ke MU 50 juta. Pedro Neto main di midfield. Di sayap kanan. Wing kanan. Dan gue juga suka sama Podence. Podence jadi CM gitu gila juga sih dia muterin bolanya. Kalau pemain anyar Matheus Nunes gimana? Matheus Nunes dia beberapa depan gawang sempet hampir tuh. Ada chance ya. Dia juga sempat syutingan jauh cuman menurut gua frustasinya masih kurang sih. Masih jauh bagusan Jimenez. Tapi sejauh ini untuk rekrutan baru langsung nyetel. Lumayan. Oke lah ya cukup lah lumayan lah. Untuk tim sekelas Wolves ya. Oke guys, kita lanjut bahas yang kedua. Apa tuh? Ada apa? Menurut gua nih buat Conte nih kalau lu nonton ya Conte. Lu CC Conte ya. Antonio Conte. Ini ada saran dari gua nih. Lu mau dapetin pemain yang mirip-mirip Bentakur
yang dia midfield tapi agak di belakang, cuman nggak sekeras Højbjerg. Lu bisa dapetin Fabian. Kalau Fabian Ruiz. Tapi kemarin dia udah masukin Yvan Bissouma. Itu ya. Itu juga boleh, Cak. Yvan Bissouma tapi main mungkin abis cedera apa gimana ya dia? Kurang perform Gua nggak ngerti sama Conte. Dia nggak ngasih kesempatan pemain-pemain barunya buat tapi gue setuju. Dia nggak kayak klub-klub lain yang itu masih pakai squad lama ya? Dari dia ngelatih Chelsea, Inter, betah dia orangnya. Nyaman. Sama apa yang dia pilih tuh udah gitu aja. Ala-ala Ancelotti mungkin ya. Ya tapi ini kan Liga Inggris nggak bos. bisa lu. Dinamis ya guys. Dinamis. Berarti kita lanjut dulu nih ya. Cukup ya untuk Spurs ya. Ya cukup lah. Kita lanjut. Kita lanjut ke Arsenal guys. Arsenal. Gue lempar ke Raffi dulu deh. Jangan ke Gunners dulu. Ada apa di sana Bi? Ada apa di gua Arsenal? Gua nggak seharusnya ngomong gini sih, tapi gua akuin Arsenal main bagus banget. Main bagus. Dia stabil dari. Kenapa lu dong? Kenapa ketawa-tawa dong? Ya, gue benci banget ngomong ini. Arsenal bermain sangat baik, teratur, nggak tertutup juga, terbuka. Dari game week pertama dia stabil, konsisten, apalagi dengan soloran yang dibuat oleh Gabriel Jesus. Yang diselesaikan oleh Odegaard tuh mantep banget sih menurut gua. Gol pertama tuh ya. Gol pertama ya. Dan tendangan William Saliba cukup mengejutkan. Ya. Kalau lu gitu gimana dari dong? gua. Apa ada yang pengen lu mau boleh ngomong, boleh senyum-senyum doang dong. Gua tahu udah perasaan lu dong. Sebagai Gunners nih puas gak sih dengan penampilan Arsenal kemarin? Dengan ya musim ini 2-0, 4-2, 3-0 awal manis banget. 3 kali game 3 menang dan sebenarnya gue nggak menurut gue nggak ya lu sekali seri pun gak masalah buat gue atau lu ada kalahnya, yang penting lu main bagus dulu dan beruntungnya adalah dia main bagus dan efektif gitu, bisa cetak gol. Gabriel Jesus oke lah game terakhir nggak cetak gol tapi gol pertama kerja keras dan gol kedua pun hampir gol kedua disamber Odegaard kan, dari Gabriel Jesus kontrol disamber Odegaard ya. Gol ketiga Saliba menurut gue itu hadiah dari 2 game sebelumnya. Dia main bagus lah, layak lah. Jadi menurut gue Arsenal peringkat pertama 3 kali menang 9 poin. Ya menurut gua Liga Inggris musim ini yang layak peringkat pertama dari segi permainan menurut gua ya Arsenal layak lah. Pede gua. Dengan bedenya lo ngomong begitu. Dari hampir Big Six yang gua tonton setiap game week, menurut gua ya objektif ini gua. Walaupun gua main Arsenal yang layak sebenarnya sama City, tapi karena City kemarin ketahan 3-3 tuh, menurut gua Arsenal yang layak untuk peringkat 1 ya Arsenal dari konsistennya dia dari game week 1 ya. Tapi lu lihat City gimana semangatnya do. Gak bisa diremehin juga. Menurut gua nih Arsenal ya kita gak ada yang tahu lah ya. Biasanya juga ntar ada buruknya kalau menurut gua. Iya badai cedera atau apa-apa. Tapi maksud gua untuk game week 3 nih Arsenal layak lah dipucuk. Sejauh ini layak lah. Dengan ya semoga terus lah. 10 game kali ya menang terus ya. Tapi kalau untuk bicara konsistensi untuk Arsenal nih Dok, apakah kalau ada ya kita nggak tahu ada badai cedera atau gimana, menurut lu yang harus dipersiapkan Arteta apa aja untuk menjalani musim ini Dok? Menurut gua pemain pertama kedalaman skuad Arsenal perlu 1 winger kanan karena Pepe mau cabut kan? Pepe mau cabut. Baik lagi dia ke Liga Prancis. Iya ya emang nggak pakai lah tuh main. Emang mainannya dia di sana. Iya udah cocok lah dia dengan individu-individunya. Sama satu lagi midfield karena buat gua Granit Xhaka ya kemarin main bagus tapi gua belum percaya sama Granit Xhaka tuh ya. Dia kalau game-game penting suka blunder dia itu. Ada kalanya dia kena suspend itu pasti. Iya. Ya pokoknya ya satu lagi lah gelandang buat rotasi aja. Tapi kalau Arsenal beruntung dengan gak ada badai cedera dan bisa ngedatengin 1 atau 2 pemain lagi, menurut gua 3 besar gak kemana lah. 3 besar gak kemana ya? 3 besar gak kemana. Kalau lebih 3 besar Arsenal ketiga, MU kedua gitu ya. Ada yang setuju gak penonton? Kenapa gue sebut? Kalau setuju? Gak setuju lah. Kenapa gue sebut tulis MU di kedua ya? kolom Harusnya komentar ya guys. dong. Komentarnya. Cukup Bi? Untuk Arsenal Bournemouth? Cukup ya, Arsenal. Cukup lah. Bournemouth? Apa? Ada yang mudah Highland gak? Hah? Ada gak?
Permainannya buruk banget. Ya Menurut gua Bournemouth gimana ya? Ya selayaknya tim promosi aja, Ya. tapi nggak seperti gimana ya tim promosi yang masih ingin stay di Premier League ya. Menurut gua dia kayak cukup bersyukur anjing gua udah di Premier League nih. Ya. Dia cukup gitu padahal doang. game Mereka- pertama menang loh Bournemouth Game kan. pertama dia ya nggak bisa dibilang bagus Iya, juga sih sebenarnya. iya, tapi menang lah Ya gitu. lumayan mainnya. Dan yang sialnya dia ketemu Arsenal aja sebenarnya. Ya, semuanya juga bakal ketemu. Ya Belum peringkat berkesempatan aja 1. ketemu MU. 4 September. Apa 5? 4 kan? 4 September Arsenal, Manchester United. Hah? Kalau Gak bakal kalah katanya. kalah. Kalau kalah. Podcast pakai jersey MU. Sampai kelar. Emang kelar ya. Cukup bahas Cukup Arsenal. lah, Cukup. udah. Cukup. Apalagi yang mau dibahas peringkat 1 mah enggak usah Oh, banyak. gitu guys katanya guys. Kita lihat ya bagaimana Arsenal mengarungi musim ini yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke Chelsea. Yang tiba-tiba sangat mengejutkan. Mengejutkan ya, Doh? Kalah sih, 3-0. kan- Mengejutkan enggak? Enggak kalau buat gua Gimana mah. ya? Oleh Leeds loh. Leeds United. Lawannya tim kecil semua, sebelumnya juga lawan Tottenham tim kecil. Benar. Tapi enggak kaget nih ya kalau lu Nggak berdua kaget ya. gua. Kalau gua kaget sih. Kan Karena dari yang episode lalu gue udah bilang kan, gue udah nggak bergairah gue bahas Chelsea itu Bahas udah, Chelsea. udah males banget gue mau permainannya. Yang tadi gue benci banget nih ngomongin nih, sekarang gue seneng banget nih senang ngomongin banget Chelsea ini. Apa? Kenapa Bi? Lawan Leeds ini Menurut kenapa? gua Leeds ya biasalah mereka bermain terbuka High dengan pressing. semua lawan. High pressing. Cuman yang gua lihat entah kenapa mereka tuh terbukanya tuh lebih pede di saat mereka bener. lawan Big Six. Bener. Karena menurut gua ya all or nothing gitu. Heeh. Nothing tulus lah kalau lawan Big Six nih. Unik ya? Unik permainannya. Dan Terbuka yang banget gua ya? suka lagi dia Chelsea ini dihancurin sama diacak-acak sama pemain mantan MLS. Siapa Bi? Tyler Aaron Adam. sama Jack Harrison. Jack Harrison. Yang ya menurut gue walaupun pure kesalahan Mendy ya yang berusaha nyalain yang Thiago pertama, Silva ya. padahal dia punya waktu untuk ngebuang langsung. Iya. Gimana ya Mendy tuh kesalahan keberapa menurut lu tuh? Dari Benzema. Dari Benzema. Udah Yang Brun- berbuah gol emang Brunson ya? cuman sedikit, cuman cuma banyak banget dia kayak gitu tuh. Blunder Cuman ya? selalu apa? Nyalain backnya. Dia punya kesempatan buat buang, dia mau kayak siapa? Kayak Courtois. Iya. Nggak bisa menurut gua Mendy, kaki lu tuh kaki Liga Prancis gitu. Belum siap gitu. Nah, terus kalau dari Chelsea-nya ya, menurut gua Chelsea ini Harvard-nya sih terlalu melebar Harvard. dan menurut gua overrated dia. Heeh. Gua jadi Gimana maksudnya gimana dalam pertandingan kemarin gitu loh? Iya, Kayak Havertz gimana? menurut terlalu lebar, Cak. Terlalu lebar. Menurut gua jadi Thomas Tuchel nih. Heeh. Gua mendingan lebih milih Stay Werner. sentral. Enggak, Werner gua Oh, tahan. Werner lu gua tahan? tahan. Werner tetap gua tahan. Ya gimana lagi lu mau ngandelin Lukaku cabut, Werner cabut, striker murni lu siapa lagi? Tapi mereka Batshuayi nyari. lu mau Kita dia mau nyari loh. nyari, tapi Nyari. sekarang lagi Lagi nggak ada Fokus ke memang. back loh. Heeh. Dia Wesley fokus ke Kabarnya back, kan Fofana. Fofana. iya, kabarnya Gak kan dapet juga Fofana, Maguire. mau isi Aubameyang kan. Aubameyang. Silahkan, Aubameyang. silahkan. Tertutup sama fokusnya mereka ke center back sekarang. Iya, karena Nggak nah, tahu, buat backup, nggak tahu kenapa. Buat backup menurut gue juga ya emang butuh ya Do ya. Apa? Kalau di Striker. center back Oh, center back. Iya, iya, iya. Chelsea itu butuh center back, Center back, striker. PR banyak PR ya. striker, dia perlu gelandang juga kalau menurut Gelandang gua. juga. Gelandang juga. Masa Dan ya masih banyak PR-nya ternyata. Loftus Cheek Loftus Cheek main loh kemarin. ngapain pemain kayak gitu kok bisa masuk line up Dan tim dia sekelas Chelsea? Iya. apa ya? Dia tuh kayak masih bingung untuk jadi pemain tengah deh. Iya, Dia ke kanan banyak banget. otot, gila. banyak otot doang. Gila. Kayak lu tuh harusnya ngalirin bola gitu. Kenapa lu yang nunggu bola terus? Loftus Cheek kayak yang lagi nyerang. Iya. Havertz di kanan, Loftus Cheek jadi kayak bek kanan dia. Oh, supaya jadi numpuk. susah. Numpuk. Numpuk di kanan semua. Iya. tuh. Karena Havertz ya agak wajar lah kakinya kiri. Buat finishing oke lah di kanan dia. Tapi Ini Loftus Cheek Cheek ini ngapain? Nah, Iya. ini yang gua highlight tuh antara Loftus Cheek nggak ngerti taktik Taktik. atau Tuchel taktiknya Emang kayak gitu. emang gak jelas, tau gak lu? Karena ini si pemain bingung akhirnya ini taktik Tapi emang apaan. dari game awal ya menurut gua Chelsea tuh ganti-ganti taktik menurut gua. Masih mencari. Masih mencari menurut Iya. gua. Kalau menurut Dan gua juga kena Chelsea- tuh hancurnya di Leeds kena tuh mereka. Kena banget ya. Kena Dan banget. ini Karena- bukan masalah taktik Cak kalau menurut gua. Ini kayaknya di ruang ganti juga Ruang kayaknya ganti, bermasalah ini Chelsea itu kayak
ada udah nggak sepaham sama Tuchelnya atau dengan manajemen barunya nggak cocok atau gimana, jadi pemainnya juga nggak maksimal gitu. Maksud gua sejelek-jelek harusnya dengan materi pemain kayak gitu ya lu bisa lah bertahan dengan tim sekelas Leeds gitu. Bench lu juga nggak sejelek Liverpool. Iya, lu punya Odoi, punya Pulisic, punya Batshuayi. Berarti yang gua pengen highlight kenapa bisa begitu Doh? Maksudnya kayak mereka ini musim lalu nggak jelek-jelek amat loh. Enggak jelek amat. Nggak jelek-jelek amat. Nggak Apakah jelek emang musim lalu. tim lain yang terlalu dinamis, yang tim lain yang bagus, apa Chelsea-nya yang menurun? Kalau lu perhatiin musim lalu Chelsea itu makin akhir makin menurun performanya kan? Iya kan? Nggak sebaik awal musim Nah, lah. mungkin tren ini terus nih ke musim ini turun-turun akhirnya sampai kena batunya di si Leeds udah mentoknya ya. Menurut gua ya tinggal nunggu berapa pekan lagi aja tuh Tuchel dipecat sih kalau posisinya Abramovich ya. Kalau Abramovich nih. Itu mungkin ngaruh juga tuh. Pergantian pemilik klub. sangat menurut gua sangat. Menurut gue itu kena juga si Chelsea karena omongan netizen yang berusaha ngeyakinin Chelsea kalau lu ganti pemilik klub bisa hancur klub lu. Akhirnya Ke suges ya. pelan-pelan terjadi sendiri dan alami, natural gitu. Mereka yang nyiptain sendiri. Gua ngelihat si Boehly tuh pemilik barunya ya. Padahal itu dia Gimana? dia kelihatan kayak gue jor-joran beli pemain tapi gue ngerasa dia nggak ngerti bola. Beda sama Abramovich. Kayak gitu. ya mungkin padahal tujuan untuk bisnis juga kali ya. Dia Bisnis totalitas pasti ya. Amerika mah bisnis pasti. Tapi jor-joran Doh, apa salahnya? Apa? Ya lu lihat pembelian pemainnya jor-joran. Fokusnya nggak ke satu loh, fokusnya ganti-ganti. Kayak striker, Aubameyang, oke, minggu depan ganti headlines lagi, jadi nyari center back, nggak diselesain gitu. Bukannya itu ya, si Todd Boehly-nya juga ngasih peran penuh ke Tuchel loh, karena kan dirteknya udah nggak si Peter C, Marina dan segala macam ya kan udah nggak ada, semua emang. Udah ke Tuchel banget loh. Nah itu maksud gua, jadi gini loh, Todd Boehly cuma gue punya klub, gue punya duit, nih lu beli pemain, lu yang ngurus. sementara Diserahin mungkin gitu, Tuchel punya taktik tapi selera pemainnya dia nggak ada teman diskusi, nggak kayak Arteta sama Edu gitu iya kan, nggak bisa didiskusi, jadi ya sekelas klub sebesar Chelsea lah ya harusnya. dan siapa yang mau ke Chelsea sekarang, pemain mana yang mau ke Chelsea? Udah nggak menawan gitu Chelsea tuh. Sekelas Chelsea struktur nggak bisa kayak gitu. Harus nggak bisa gitu. Lu harus punya dirtek yang jelas, lu harus punya tim yang jelas gitu, maksud gua nggak. Ya Chelsea sisa-sisa kejayaan. Ya kita tunggu aja kehancurannya lah buat Chelsea. Ya tinggal berapa pekan lagi tuh Chelsea dipecat kalau kayak gini terus mah. Tapi kalau dari Leeds-nya nih Vi, lebih atraktif daripada Marcelo Bielsa yang kemarin, lebih bener-bener all out gitu ya. Menurut lu Apa? Kemarin kenapa bisa bener-bener 3-0 gitu? Menurut gua kayak yang gua bilang tadi, Leeds selalu bermain terbuka dari zaman Bielsa. Iya. Maksud gua berarti Chelsea-nya. Menurut gua Leeds itu jadi bahan bantayan kan musim lalu kan? Iya, maksud Leeds gua juga nggak terlalu bagus Iya, performanya di musim Tapi dengan itu, dengan bermain terbukanya kan? dan Leeds ini selalu bermain terbuka nih Selalu, dari awal selalu. musim ini Karena musim lalu. Karena gua highlight Marcelo Bielsa itu salah satu pelatih favorit gua. Iya. Dengan untuk gaya main ya, bukan hasil ya. Kalau hasil ya sering kebantai, tapi untuk gaya main gua tertarik banget nonton gaya main Bielsa karena bener-bener yang Semua lari. total football tuh Total yang football, main bener. itu. Iya. Gak membosankan. Gak Iya, membosankan. Dan menurut gua dia emang ngelakuin itu dari awal musim, dan entah kenapa di Chelsea ini berhasil. Iya. Karena biasanya dia cuman ngandelin kayak apa ya? Gue main terbuka, lu ke press, gue dapat bola belum tentu jadi gol. Iya. Di Chelsea dia dapat 2 kali kayak gitu. 2 kali kayak gitu. Cuma 1 golnya indah banget. Iya. Dan Indah banget. mungkin gue nggak tahu gimana nih Koulibaly kayaknya nggak terbiasa untuk bertemu lawan yang bermain dengan taktik total football kali ya. football. Dia Belum, selalu main ya, lari, adaptasi, selalu ketinggalan. belum. Nggak Masih bisa dia kaget. kayak Iya, gitu. masih kalau kaget. kaget. Alhasil dapat kartu kuning kedua. Iya, dapat kartu kuning kedua di menit Soalnya akhir. kalau dilepas bahaya banget, Pi. Ya kalau kita lihat Nunes udah kartu merah, Koulibaly Seharusnya- kartu merah. Ya, Berarti welcome to Liga Well, Inggris. welcome gitu ya to kan? Premier League.
Lu boleh jadi star di liga mana ya, di Liga Inggris Belum tentu. ya lu nothing aja, lu siapa Iya. ya kan. Lu biasa lawan siapa? Juve yang udah bola sampai depan gawang lu bisa lagi oper ke belakang lagi. Iya. Atau lo Allegri. lawan Roma yang 1-0 abis itu bertahan semua. Iya. Jose Mourinho ya. Jose Mourinho. Ciri khas. Gitu sih dari gua, Cak. Udah gitu ya. Kalau Leeds dan Chelsea. Kalau menurut kalian gimana guys? Langsung komen aja di bawah ya. Chelsea yang mainkan taktik komedi football ya Komedi kemarin ya kalau football nggak salah. itulah. Ya udah kita lanjut dulu. Ya semoga nggak degradasi ya The Blues ya. Emang degradasi kenapa dong? Nggak apa-apa juga kan? Ya gimana ya, Bi? Kasian aja lah. Kawan gue banyak fans Chelsea padahal ngapain tuh padahal aneh. Fiksnya kita ganti ke Tranmere Rovers aja. Hah? Tranmere. Gue lebih ke Newcastle sih. Oh Bi. Newcastle. Wah Newcastle mengejutkan banget sih. Iya. Gila. Sekarang gimana ya? Dia ada duit Heeh. dikelola oleh Timur Tengah lagi. Timur Tengah. Syekh lagi tuh Iya. para Syekh. Ya Yang bukan duit- Syekh yang kebal ya. Ya bukan, Ini bukan. mereka nggak kebal. Bukan. Mereka Bukan nggak Gus ya? kebal mereka. Bukan Gus ya? Bukan Gus. Gus siapa sih namanya? Gus itu, Bi. Gustavo Cena. Gustavo Lopez nih. Ya elah. Dan menurut gua pembelian pemain yang dilakukan Newcastle kayak Burn, Trippier, Si Sven Beckett tuh. Botman. Botman. Chris Wood, menurut gua berjalan baik sampai saat ini sih menurut. Alhasil nih guys, dia berhasil menahan imbang Manchester City. Dan unggul terlebih dahulu. Menurut lu gimana, Pi? Kalau menurut gua ya City seperti biasa bermain selalu baik lah di Seperti bawah biasa asuhan ya. Pep. Sebenarnya Seperti konsisten biasa. aja ya kemarin. Konsisten City nggak ada masalah, mainnya Iya. juga nggak ada Untuk masalah. Bersal, kenapa dia Yang- bisa tertinggal? Menurut gua Newcastle yang bermain sangat apik walaupun mereka emang ngandelin Saint Maxim. Saint Dan- Maxim dan bener-bener goyang duetnya banget dengan sih dia. siapa? Mantan striker Bournemouth Kalau misal Kalau Wilson ya. Kalau Cek Wilson. Iya, kalau Wilson, Almiron sama Almiron tuh gue lihat ada di mana-mana. Menurut gue itu peran penting lah, termasuk peran penting karena dia punya stamina yang banyak. Dia ada di depan ada, di tengah ada, di belakang ada. Dan Saint Maxim juga yang selalu stay di depan untuk counter attack. City tuh selalu kena di counter attack-nya. Berarti strateginya Newcastle ini berhasil mengganggu pergerakan bola para pemain City, kemudian berhasil melakukan counter lewat Alan Saint Maximin. Betul. Dan menurut gua Saint Maxim ini lihat gol pertama umpan dari dia. Dari dia. Gol kedua dia ada peran juga. Iya, dari dia. Dan Bisa kalau walaupun yang terlihat itu yang tersorot kalumnya. First touch-nya Callum Wilson. Iya, cakep banget Dan ya, Bang. finishing-nya Cuma juga. memang perannya Saint Maxim ini krusial banget sih. Sampai pemain right back sekelas Kyle Walker kerepotan. Bener-bener kerepotan dia. Sampai Walker tuh sempet nggak ngepres Saint Maxim. Berkali-kali dia nggak ngepres dia. Iya, Dia terlihat santai gitu loh, kayak ngeremehin nih orang siapa sih anjing, banyak banget megang bola gocek-gocek. Tapi Saint Maxim ya lagi-lagi ingin membuktikan dia. Menurut gue dia nggak ingin nih. Gue nggak mau kayak nasibnya sama kayak Zaha. Gue punya skill, gue nggak mau diem di klub ini doang. Menurut gue dia mau nunjukin itu juga sih. Jadi ya alhasil jadilah kayak gitu. Kalau lu gimana? Kalau Newcastle main bagus lah ya, kita setuju lah ya. Gue lebih mau menyoroti si gaya atau taktikalnya si Pep aja nih. Kalau lu perhatiin dengan skema 4-3-3 Pep ya, 4-3-3 Pep, yang udah di musim lalu memang udah diterapin sih. Tapi maksud gue di musim ini Kyle Walker nih terlalu sering masuk ke tengah kalau buat gue. Invert, sering banget invert nih. Mereka ngosongin bek kanan. Kyle Walker maju, Rodri ditaruh agak kanan. Iya, itu kan sebenarnya kayak ya Arsenal juga pakai taktik itu. Zinchenko masuk ya karena ya Arteta kan ngikutin Pep sebenarnya kan, maksudnya. Tapi Zinchenko tuh main di berapa posisi? Ya, emang jenius lah dia pemain tuh. Cuma Kyle Walker masuk, lawannya si Saint Maxim ini pinter banget. Kyle Walker masuk, kalau lu perhatiin pas Kyle Walker masuk dia udah stay udah ngelebar dia. Jadi menurut gua memanfaatkan lebar lapangan. Nah, itu dan kekosongannya si Walker. Nah, maksud gua ini Pep antara dia eksperimen evolusi taktiknya belum sempurna atau si Alan Saint Maximin yang cerdik. Kebaca nih taktiknya, tapi menurut gua Pep masih one of the best lah. Jadi menurut gua emang
Lagi eksperimen. Pep lagi eksperimen, dia akan tahu si Saint Maximin. Kalau menurut gue ya, ini opini pribadi gue. Saint Maximin bakal masuk. Nah, dia nyari antitesis buat si Saint Maximinnya nih, tapi ternyata gagal dan menurut gue Newcastle itu menguasai pertandingan dari menit 15 ya, 15 sampai babak satu masuk babak 2 itu udah punya City. Itu udah punya City. City menurut gua comeback pun mungkin kurang beruntung aja. Bener. Toh babak 2 dihabisin sama dia kok. Emang Pas Haaland apa kabar Haaland ya? Bisa juga kan. Haaland membuat touch lebih banyak dari nomor punggungnya loh di pertandingan ini. Sebelumnya kan dia touch 8. Pep beli dia bukan buat emang sih ngirim bola, buat Pep beli dia buat cetak gol. Iya bener ujung tombak. Kalau lu cuma segame cetak 1 gol, segame gak cetak gol, ya mending lu taruh Bernardo Silva di false nine dari awal. Dan yang gua perhatiin si Nathan Ake cedera kan? Gua nggak tahu lah dia main jelek apa cedera, tapi Pep sih bilangnya cedera. Langsung diganti karena gol pertama itu miss dia tuh sebenarnya. Tapi ya walaupun miss dia, cuman ada latar belakang yang itu taktik menguras tenaganya Pep. Kasian Kyle Walker nih dari tengah dia mundur ke belakang, dia menurut gue emang ngebayang-bayangin Saint Maxim itu sambil ngisi tenaga dia lagi. Soalnya karena Kyle Walker perannya vital ya, sama Cancelo tuh dia berdua tuh banget mereka berdua emang vital. Nah yang gue peranin Cancelo lebih ke overlap, si Walker masuk. Jadi gue mungkin Pep mau entah dia mau pakai 3 sejajar atau si Rodri agak ditarik kan. Jadi 3. Ya kita nggak, gue masih agak sulit ngebaca Pep karena seorang Pep gitu. Tapi maksud gue ini akan jadi evolusi taktiknya Pep lagi nih. Menurut gue dia akan, ya gue nggak tahu dia dengan akan materi pemain yang materi pemain yang lengkap dan dia punya amunisi false nine dan real striker dan mumpung masih awal musim. Iya benar. Mungkin ini taktik yang mau dikembangin oleh Pep. Cuman salah aja dapet ya lawannya Saint Maxim. Yang menurut gue dia ternyata nyata banget. Ternyata begitu. Jangan tahu loh, peran dari Trippier juga krusial loh. Ngasih bola ke depan, emang dia ngantongin Foden, ngasih bola ke depan, shooting yang bagus pas free kick. Gila banget sih menurut gua. Free kicknya Trippier oke lah. Itu perfect. Gimana komentar menurut Ederson? Kalau tentang Ederson. Ederson gimana dong? Untuk Ederson dikasih ke tiang dekatnya loh dong. Iya, dia sempat salah langkah. Kan sama kayak waktu itu De Gea. Ederson berapa kali, maksud gua ya dia main bagus lah hampir setiap game gitu ya. Ya beberapa kali dia main buruk ya nggak bisa disalahin. Dan kalau kita lihat golnya Trippier, mau kipernya Courtois pun itu masuk, itu pasti masuk. Bola kayak gitu udah auto gol itu. Ya siapa yang menyangka dia bakal taruh di tiang dekat. Iya. Dengan power yang sekencang itu. Indah banget itu. Gila. Itu kayak ditaruh tapi pakai power. Iya. Tapi yang gue mau sorot juga Foden semenjak Haaland datang nggak kelihatan. Itu yang pengen gue tanyain ke lu pada nih. Foden kenapa? Apakah dia jealous dengan kedatangan Haaland? Jadi agak, kalau gue bilang tamak ya. Banyak peluang untuk chance kasih ke Haaland, Haaland kosong. Kenapa dia nggak dia syuting. Itu kenapa dong? Nih, kalau gue ngelihat Foden Haaland itu sama kasusnya kayak Dybala. Kemarin gue nonton Roma, dua game gue nonton Roma. Dybala sama Zaniolo. Itu Zaniolo datang Dybala gitu ya. Zaniolo bener-bener nggak mau kalau udah di depan gawang, Zaniolo bener-bener nggak mau passing sama Dybala. Padahal kalau dia passing itu udah pasti gol. Yang dua lah. Dan menurut gue Foden cuma lebih karena taktik. Karena kalau itu serang balik jadi jelas gitu ya. Nah kalau ini kan kita lihat kemarin Foden berapa kali nyucuk dari samping. Haaland udah kosong udah minta. Dia mungkin marah gitu tapi nggak enak, jadi dia ngegerutu sendiri kan Haaland kan. Iya, gue mungkin Foden ngerasa kayak sinarnya ketutupan atau gimana. Tapi menurut gue kalau memang harusnya Pep sadar, dan kalau menurut gue pemain dengan mentalitas kayak gitu harusnya lu cadangin dulu. Lu punya Mahrez, lu punya Bernardo dan Grealish di situ. Dan Grealish ada Gundogan sering main lagi nih sekarang. Gundogan masih kelas banget sih dia. Gimana nggak, dia 3 tahun ya kalau nggak salah 3 musim belakang ini top scorer City di Premier League. Gundogan tuh. Iya benar. Yang nggak terlihat tapi dia terlihat saat main. Walaupun namanya yang nggak naik gitu loh. Pas main terlihat banget. Kapten kan dia? Dia terbukti banget di pertandingan nggak di pertandingan ini juga sih, cuman
ya lagi-lagi dia mencetak gol gitu. Koneksinya Kelas dengan mental. Bernardo De Bruyne itu kelas Gundogan ya. Dan tapi musim lalu kan Gundogan cedera kan, maksudnya cedera. banyak Dia cedera. lama kan dia Iya. nggak main karena cedera ya. Tapi menurut gua Gundogan, Bernardo, De Bruyne itu harusnya line up starting lah. Iya. Harusnya itu kuncian sama Mahrez ya satu lagi. Itu kuncian City sih. Kalau untuk City. lini serang ya, kalau untuk belakang yang penting menurut gua City selama ada dia sama Cancelo aman sih. Tapi Diaz kemarin underperform atau karena Dia sempat temennya miss beberapa ini kali lah. Iya. underperform kan? Ya. Enggak, dia balik lagi, Cak. Menurut gua dia miss beberapa kali di babak pertama doang. Iya. Pas City bangkit, Kan dia babak juga bangkit. babak 2 punya City udah. Iya, babak 2 punya City. City bangkit, dia juga bangkit. Karena dia nggak main dari awal, dia perlu dia nih, Iya. lu bayangin dia nggak pemanasan, dia nggak apa, nggak buka langsung main. Jadi ibarat yang lain udah nyetel, dia pemanasan dulu, makanya beberapa kali kontrolnya lepas kan Iya, dia. lepas. Cuma ya Diaz ya, still Diaz ya kan, Iya. tetap aja. Siapa yang nggak mau dia dah? Oke. Cukup untuk Newcastle versus Ini yang gue tunggu-tunggu bukan nih abis ini. Sejak kapan? Tapi selamat City dipantatin Arsenal. Oh gitu. Gitu ya Do ya. Berarti makasih nggak ke Newcastle tuh? Ya Newcastle siap-siap aja kalah sama Arsenal. The Gunners satu ini pede banget ya guys ya. Arogan. Buat Gunners Gua lain menikmati pucuk, setuju gak? Gue menikmati pucuk. Kalau mau arogan lagi dong, di pucuk. Mumpung lagi di pucuk. Sebagus-bagusnya Arsenal di game week ini, headlines punya MU doh. Headline punya MU. MU juara dunia akhirat. Oke nih guys, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Bagaimana nih Pi? Bagaimana Do? Liverpool Kali ini cukup gua mendalam tunggu ya kali ini ya. bisa dikalahkan oleh MU. Apa yang membuat tim besar Liverpool yang calon kuat juara gitu tersandung dengan kerikil kecil ya? Tim papan bawah Madura United. Bukan. Gua kira Madura United peringkat atas. Bagus Madura. Peringkat atas. Madura United peringkat atas. Lu jangan serem banget, Cak. Bukan. Itu supporter lokal macam Tahu, Cak. Mohon maaf. Bukan ya. MU bukan Madura United, tapi Manchester United. Tapi bukan kerikil ya guys. Bukan- Di bukan game week kerikil. ini bukan kerikil. Bukan kerikil. Bukan kerikil di game Bukan week ini. kerikil. Bukan juga Dajjal. Batu Bukan juga sandungan. Yajuj Majuj bukan. Ya kemarin pertandingan yang seru lah untuk duel tim papan bawah. Waduh. Bener Bi. Tapi bener loh. Bener. Untuk sekarang. Satu peringkat 15 dan peringkat terakhir ya. Kemarin. Udah naik tuh. Udah naik Apa dikit. yang mau lu tanyain Cak apa Cak? Kita bedah aja nih ini mah udah. Iya kita bedah aja Bi. Kenapa bisa tiba-tiba menang? Gitu aja, simpel aja. Kenapa tiba-tiba bisa menang? Gini, Ten Hag ngeluarin starting Habis nih rokok anjing. Coba Ten Hag ngeluarin starting 11 yang mengejutkan. Ini Cak, terlung banting lagi. Rokok dong, Den. Ini gudang garam kayaknya butuh. Abis. Den. Coba guys, buat penonton setia mungkin ya. Kalau nggak mau ini aja Cak. Enggak. Gua gudang garam. Gue juga nggak bisa Nah, mentol nih. ini sisep nih kalau mau mah. Teman-teman yang suka konten ini bisa lah. Kalau mau ada yang endorse gudang garam boleh loh. Bisa ke Saweria ya? Ya, bos. Saweria. Bukan. Oh, bukan. Atau bisa langsung transfer aja, guys. Langsung. Ya kalau gue merokok apa aja lah yang penting masuk. Ya udah, lanjut bikin apa Lanjut bisa ya. menang gitu. Menurut gua siapa yang nggak kaget sama starting line up yang dikeluarin oleh Erik Ten Hag? Elanga starting. Ronaldo Gue cadangan. nggak kaget, Gue nggak kaget. Maguire cadangan. Lu nggak kaget? Gue nggak kaget. Kenapa lu nggak kaget? Gue kaget karena kalau gue lihat emang McTominay tetap main. Lu Erik nggak Ten kaget? Hag, Erik Ten Hag memang punya apa rahasia. Apa rahasia kayak gimana? Racikan sendiri nih. Mau Gua mengagetkan gua dunia. sebagai fans MU ya. Udah lah, Cak. Mengagetkan Gue usah dunia. hiperbola kayak gitu lah. Nah, iya kan? Ini Gue bener capek nggak, guys? banget denger ya. Karena buat United Apa, tsunami trophy, Iya, tsunami trophy. menunggu tsunami trophy dengan Anjing. dengan Teori meracikan. surut dulu ya, anjing. Iya, teori surut itu nyata, guys. Coba Bi. Coba lu Capek bedah, banget lu denger bedah. ini. Lu bedah. Gua gimana? nih ya, gua sebagai fans MU cukup kaget karena gua yang ngikutin pertandingan pertama, pertandingan Iya. kedua. McTominay, gua juga nonton. McTominay gimana Sap? McTominay Gimana Sap? Anjing, cocokan jadi apa dia? Tentara. Apa tuh?
Tam-tama. Ini tam-tama. Dipukulin pas demo ya. Kacau nih anjing nih. Udah gua Tameng pas demo ya. Gue bela negara itu. Oh, iya, tamu benar, kampus. Lu agak gagap ya. Ya elah. Gua yang nonton yang ngikutin MU lah dari game week pertama. McTominay, Elanga dari preseason juga kayak tai. Backnya juga baru kan? Varane Lisandro. Iya. 4 back dimainin Dalot, Martinez, Varane, Malaysia. Startingnya loh. gitu ya? Malaysia loh. Ada Luke Shaw, Malaysia. Katanya Ten Hag yang secinta itu katanya sama Luke Shaw. Milih Malaysia berarti ada sesuatu dong dari nih anak. Dan dia buktikan dengan match kemarin. Iya, dengan match kemarin ngantongin salah. Menurut gua dikantongin ya. MU menguasai pertandingan ya. Pertandingan dari menit 1 cuman sampai menit 15. Kalau menurut gua ya. Nguasain pertandingan ya. Bukan bermain bagus ya. Bermain bagus menurut gua sepanjang permainan MU bermain bagus. Menurut gua ya dengan cuma di menit 1 sampai 15 mereka menguasai permainan. Iya. Dan ya namanya Liverpool yang selalu ngotot bisalah meredam itu benar. MU jadi penguasaan bola cuman 29 lu bayangin. 29%. Liverpool 71%. Dan shoot yang dilakukan juga ya lumayan lah bedanya. Iya. Cuman menurut gua ini strategi Ten Hag yang berhasil. Gua enggak tahu kenapa McTominay kemarin mainnya lumayan. Bukan lumayan, bagus lagi. Bagus. Gua kagetnya itu tuh. Game week pertama kayak anjing nih orang nggak bisa nih. Kayak mas-mas biasa disuruh main bola. Udah McTominay itu game week pertama sama game week kedua. Iya. Dibagi bola habis itu dibuang ya. Iya. Itu niatnya ngoper sebenarnya. jadi ngebuang itu niatnya ngoper. Game week 3 gila juga nih orang gue bilang. Sebagai apa JP? Berperan di game kemarin. Clearance, clearance. Supply bola ke Bruno. Menurut gua dari dia juga. Walaupun lu lihat skema gol pertama enggak? Benar-benar dari belakang Lisandro, Varane ke Dalot oper ke Sancho, bener-bener lebih dari 10 operan kali ya. Mengalir istilahnya gitu ya. Mengalir. Sampai God peringkat 2 ya. God peringkat pertama ada Messi. God gitu. Peringkat kedua standing ovation. Buat gol itu. Iya. Dan ketenangan Sancho. Ketenangan Sancho. Kalau panik juga. Supply bola dari Martinez. Dan one to Elanga dan Eriksen. Elanganya juga kelas. Elanga ke Sancho yang ngebuat pemain senior sekelas Milner jatuh dan Van Dijk yang istirahat di tempat. Iya. Yang nggak berani kotor, dia nggak berani kotor dia. Dan Alisson tersungkur. Soalnya di sana nggak ada Rinso, Cak. Jadi Van Dijk nggak berani kotor. Nggak berani kotor. Dia cuma istirahat di tempat. Dan ketenangan Sancho sih yang menurut gue yang mungkin gini si Van Dijk nggak bakal gol nih. Menurut gue dia tuh bisa punya ilmu hipnotis. Gitu. Lu nggak liat mati kayak gini. Ya istilah kata. Ente jangan main-main ente. Jangan gitu Bi. Ntar gimana kita? Enggak lah, kita belum punya nama. Belum punya. Aduh. No kan? Itu sih menurut gua. Udah segitu aja. Gitu aja. Gua jadi kesenangan banget. Mungkin si McTominay ini agak-agak terpancing ya dengan datangnya Casemiro. Mungkin dia pengen anjing itu nih. sama Ada yang pengen gantiin gua nih. Antara itu sama terapi-api karena lawannya Big Six. Nah, menurut gua itu sih beda mental yang dia punya waktu lawan tim sekelas Brentford sama Brighton sama Liverpool. Kayak gimana emang dia kelihatan bagus kalau main sama rival dong sih, kayak lawan Leeds dia kelihatan bagus, lawan Liverpool kelihatan bagus. Malah lawan tim papan bawah ketutup gitu. Berarti Ten Hag harus analisis ya. Ten Hag harus analisis ini ya. Iya. Ini masukan dari United fans nih. Betul. Kalau menurut lu apa ya? Baru pertama tadi. Enggak apa-apa gitu. kan Do? Enggak apa-apa gua. Enggak apa kan? Nanti gua baru kritikin dari gua aja. Oh iya, boleh. Headlines gua curi, pendapat gua curi juga dong. Ayo udah boleh lanjut, Be. Menurut gua babak kedua. Ya jujur sih, MU memang beberapa kali defense, bukan beberapa kali, seringnya defense.
Tapi suplai bola dari TAA juga nggak terlalu berhasil gitu ke depan, yang dapat di clearance sama Varane yang sama? berakhir jadi gol. Golnya Rashford. Operan dari Martial, operan bagus sih menurut gue itu. Dan finishing tenangnya Rashford. Dan kita juga bisa lihat golnya Salah nggak seperti gol-gol Salah biasanya. Golnya Salah rebound pakai kepala. Menurut gue ya itu keberuntungan bagi Liverpool aja. Udah segitu aja sih dari gue. Boleh lu ambil Kalau lu gimana, Dok? Mau komentarin apanya nih? MU yang Kita tiba-tiba bahas menang, apa Liverpool? Apa mau dibedah? Boleh. Kita bahas dari Manchester United ya, Cak. Boleh. Ini gue sebagai penikmat nih ya. MU line up mayoritas baru. Pemain daripada 2 game sebelumnya. Ronaldo nggak main, Maguire nggak main, Luke Shaw nggak main, Fred nggak main. Maksudnya dari cadangan kan Fred. Sap. Ya. Manchester United unggul di awal. Di akhir juga unggul kok. Iya. Di awal itu menurut gua murni setup, tapi tetap Sancho lah di situ. Krusialnya di Sancho. Menurut gua kalau pinternya Sancho pemain 80 juta. Itu baru kepake tuh balik badannya tuh. Nggak langsung di first touch ya? Nggak langsung ditembak sama dia balik badan. Itu kalau di situ. Padahal Bruno udah panik ya, udah kayak gini. Iya, Bruno. Takut udah panik. Dan menurut gua ya nggak semua pemain punya ketenangan kayak gitu depan gawang gitu. Sancho. Ya, apalagi yang dihadapi Van Dijk dan kiper Alisson gitu. Enggak, waktu dia nge-capping itu lawannya kan si Milner kan. Makanya Milner pas gol Milner marah Mas Van Dijk karena kok lu nggak cover ya kan. Padahal masuk Van Dijk, gue jaga yang deket. Ada lagi satu yang harus diomelin sebenarnya. Kalau yang jalan. Kalau Arnold nanti kita masuk ke Liverpool lah. Itu Liverpool lah panjang karena kalau Arnold. Tapi ini golnya Sancho nih. Golnya Sancho nih itu murni karena cerdasnya Sancho tuh depan gawang, tenangnya itu balik badan masuk udah gol. Abis itu hilang lagi, nggak kelihatan lagi MU. Menurut gua Liverpool kesulut dong, maju semua dengan gaya main Liverpool, high press terus. Nah, karena Liverpool mungkin Roberto Firmino udah nggak kayak 3-4 tahun lalu, sering lepas bola, false nine. Ya Roberto Firmino ya false nine, cuma false nine udah menurut gua instingnya udah efektif. Roberto Firmino, Jota cedera. Nunes kartu merah. Otomatis di depan nih Liverpool emang kelihatan buntu kan. Yang nggak ada pilihan lain gitu ya buat. Ya otomatis salah dia. Yeah. Kebaca lah. Malaysia kemarin main bagus. Walaupun passingnya kayak sampah tuh ya. Ya cuma defense oke lah. Ya kan defense bagus banget tuh Malaysia tuh. Maksud gua passionate lah Malaysia defense. Masuk tengah nggak punya Thiago, pelapis nggak punya. Yang setara akhirnya mainin Milner menurut gua di usia sekarang dia udah nggak pantas lah main starter. Menurut gua ya udah pelapis aja Milner, kemudian Jordan Henderson, Harvey Elliott ya udah Harvey Elliott standar lah maksud gua ya. Kemarin nggak buruk-buruk amat tapi ya nggak bagus-bagus juga. Nah menurut gua sombong kalau untuk dari Liverpool ini menurut gua murni karena kesombongannya manajemen dia nggak mau beli pemain ya. Tapi kalau tapi harus gue akuin MU kemarin untuk ngelawan Liverpool ya orang bilang ya Liverpool kan cedera segala macam ya persetan lah, salah lu sendiri kenapa cedera ya kan. Itu MU main bagus menurut gua. Musibah itu cedera. Iya maksud gua ya udah emang tapi namanya jadi faktor juga. Jadi faktor tapi nggak bisa lu salahin kalau kedalaman skuad lu bagus kan nggak masalah juga. Iya kan? Nah itu tim sekelas Liverpool gitu ya Do ya. Liverpool 4 final musim lalu. Maksud gua tapi menurut gua kalau MU bener-bener udah di kemarin main titik maksimalnya dia enggak lah. Gua belum ngelihat gaya mainnya Ten Hag di situ. Gua ngelihat kemarin MU main bagus sebagai MU, tapi belum ada sentuhan Ten Hag ya kalau menurut gua. Kalau dari lu Pi, itu Ten Hag apa bukan? Menurut gua gol pertama Ten Hag banget. Ten Hag banget sih. Sesimpel itu yang dilakuin. Nah, ya seperti layaknya Ajax main lah. Nah, itu maksud gua. Simple football. Si gaya Ten Hag Ajax-nya ini belum kelihatan di MU menurut gua. Karena sepak bola itu kan bukan lu sekali setup cetak gol, tapi gimana lu ngebungkus 90 menit. Iya. Lu ngebungkus 90 menit tapi dengan ya
oke lah, tipikal pemain Ajax sama pemain MU beda. Iya, beda. Tapi kan nyawa pelatih nggak akan berubah. Ngerti Tapi nggak? sentuhan Ten Hag kelihatan banget di babak pertama kalau menurut gua. Walaupun di babak kedua menurut gua ya, menurut gua ini pendapat gua ya. Di babak pertama sentuhan Ten Hag banget, di babak kedua balik lagi MU. Karena gini, dari kalau gue yang lihatnya ya, MU itu menurut gue dapat golnya pun itu karena pemain Liverpool udah di depan nih, bukan yang bangun serangan dari bawah, tapi pemain Liverpoolnya juga nunggu. Itu gol kedua. Bukan Gol kedua itu MU banget menurut gue ya. Iya. Gol kedua MU banget, gol pertama sentuhan Ten Hag banget. Nah maksud gue Ten Hag tuh menurut gue Ten Hag belum bisa ngebungkus MU 90 menit dengan sentuhannya dia. Jadi masih gaya main MU yang nunggu serangan baliknya masih sama kayak si siapa? Rangnick, masih sama kayak si Ole. Menurut gue lu ngedatengin Ten Hag dengan gue jujur salah satu fans Ten Hag gitu ya di Ajax gitu ya, walaupun dengan gaya mainnya. ya walaupun nggak secemerlang pas zamannya Frankie De Jong yang masuk final, tapi menurut gue tetap main bagus kok musim lalu. Cuma menurut gue masih bisa lagi nih, MU masih bisa lagi harusnya Ekspektasi lu nggak segini aja. paling nggak lu punya Eriksen, lu punya Bruno, lu punya siapa si Casemiro bukan belum main yang kemarin main tuh Lisandro McTominay. Lisandro Martinez ya. lu bisa nge-build up serangan tuh bener-bener dari bawah. Lisandro backup naik ke Eriksen, maksud gua harusnya MU punya kualitas untuk nguasain bola pun sekalipun lawan Liverpool menurut gua. Jadi kalau menurut MU layak menang di babak pertama ya, ini kita ngomong ya layak menang MU. Sampai 90 menit pun layak menang menurut gua. Tapi kalau untuk ini kapasitas terbaiknya MU menurut gua enggak. Masih Ten Hag menurut gua masih jauh, harus banyak yang diperbaiki sama Ten Hag. Ya menurut gua untuk kalau ngomongin kapasitas menurut gua ya masih jauh lah. Masih jauh. Karena Cuman ekspektasinya tinggi banget untuk menunjukkan sepak bola kayak kemarin menurut gua itu udah memuaskan banget sih. Ada di beberapa momen yang ini keren nih, tapi menurut gua kalau di overallin ini masih ya biasa aja gitu. Dibanding gua nonton taruhlah Liverpool musim lalu. Beberapa kali Liverpool yang Liverpool lawan City juga sama, tau gak lu? Menurut gua itu bener-bener Klopp sama Pep itu 90 menit ngebangun apa ya, kayak taktiknya beradu bener-bener otak jalan dia ya, bener-bener taktiknya otak bener-bener dia. jalan. Lu bisa ngebayangin taktik si pelatih lewat pergerakan permainan, pemain. ya. Nah itu yang belum gue dapat dari Ten Hag. Nah, mungkin pun dari Arteta gue masih ragu gitu. Iya, masih. Nah, menurut gua ya ini pengaruh faktor lu ganti-ganti pelatih mulu. Hampir setiap tahun lu ganti-ganti pelatih mulu. Jadi lu ya beda gimana ya? Lu sebagai pemain dari sisi pemain ya. Lu dapet taktik yang beda-beda terus doh. Mungkin dari zaman yang udah lama nih, kayak misalnya ya Maguire bisa dicukup berapa pelatih lah dia. Dari Ole terus ke Rangnick ke Carrick, sempat ke Carrick, ke Rangnick, baru ke Ten Hag. Menurut gua ya gimana ya, adaptasi taktik aja sih menurut gua. Dari taktik yang banyak dimasukin ke otak pemain, ya menurut gua ini adaptasi baru lu lagi. Jadi nggak mudah. Nggak mudah ya untuk nerima sebuah taktik tuh nggak mudah. Apalagi taktik dari berbeda-beda pelatih gitu. Nah itu maksud gua menurut gua lu mempertanyakan kapasitas si Ten Hag-nya. Nah itu maksud gua gini, kenapa Ten Hag nih, dia kan dengan datang kan dia udah jumawa tuh kan. Maksud gua dengan ya udah senior lah Ten Hag ya, maksud gua lu tahu kapasitas pemain lu segini, kenapa lu paksain main seperti, menurut gua bukan yang nggak bisa. Pemain MU menurut gua udah bintang 5 lah. Ya kan, tapi kalau untuk lu paksain main passing 1-2 wall pass triangle 1-2 wall pass belum bisa, karena MU terbiasa dengan direct football. Dari zaman Ferguson kan direct football. Kebetulan aja dia Ferguson punya jiwa, ibaratnya dia bisa memotivasi pemain yang kayak kalau gua ngomong lu bisa mati buat gua nih sebagai bapak gitu ya. Unggulnya MU kan dari dulu sebenarnya menurut gua ya bukan taktik dari zaman Ferguson. Unggulnya MU adalah gimana mentalitas dia sama Ferguson dengan pemain-pemainnya tuh kayak keluarga gitu. All out dia setiap main tuh 90 menit tekan terus. Nah sekarang tuh pelatih ganti-ganti, Ten Hag tipikal yang taktik banget nih, kayak gua maunya main kayak gini, kalau lu nggak bisa lu out. Maguire akhirnya udah out ya kan. Fred udah out, McTominay bentar lagi out, pasti out itu kan. McTominay, Casemiro in, pasti ya. Ya kalau Casemiro gak usah diragukan lah, gue yakin lah main bagus lah Casemiro. Tapi
Ten Hag udah mulai menerapkan sisi kebersamaan itu sih menurut gua. Kemarin mungkin 2 game dia lebih pede karena punya squad bintang 5 yang lu bilang tadi. Tapi hancur nih pas lawan Brentford nih bener-bener kayak bintang 5-nya enggak kelihatan sama sekali. Akhirnya Ten Hag nerapin nih. Mereka disuruh lari 13,8 km. Dan apa yang diterapin Ten Hag itu buat main kayak ini pelatih apaan sih? Tapi yang ngubah mindset itu Ten Hag ikut lari. Nah, menurut gue itu udah apa ya? Ya, itu suatu cara yang dilakukan Ten Hag. Iya, suatu cara yang dilakukan Ten Hag untuk bisa bonding. Menurut gue gue sebagai orang yang suka nonton bola gitu ya, dengan gue ngelihat Ajax, gue nggak ngelihat triangle Ten Hag, gue nggak ngelihat wall passnya si Tadic, passing 1-2-nya Tadic sama Haller, gue nggak bisa ngelihat si keep inside sayap Anthony sama si ya kirinya ganti-ganti lah, kadang si gue lupa tuh kirinya Ajax tuh Berhuis apa siapa ya, lupa lah gue. Tadic juga tadi kan. Iya kan masuk terus si maksudku kombinasi Belandanya itu belum kental gitu, belum kental, masih MU main bagus sebagai MU tapi belum ada sentuhan Ten Hag-nya gitu. Jadi Ten Hag banget gitu belum Ten Hag banget gitu maksud gue. Dan sebagai gue penikmat Ten Hag tuh kayak aduh, apa nih gitu. Kapan nih ya kan? Maksud gue pun gue sebagai fans Arsenal, gue pengen MU ketika MU ketemu Arsenal, MU di top performanya gitu. Gue sama-sama top perform gitu. Iya, gue pengen ngeliat biar terhibur lah dan kayak gue nonton Chelsea Tottenham tuh bangsa tuh game apa itu ya. Malah lebih terhiburnya pelatih yang berantem. Iya, untung pelatihnya tuh hiburan gue itu. Kalau nggak berantem udah gue matiin dari babak pertama tuh. Maksud gue gitu, Ten Hag belum bisa ngebungkus 90 menit Manchester United dengan gayanya dia, masih kayak ya lu bisa mengeluarkan potensi Manchester United Ferguson menurut gua, tapi lu belum bisa jadiin ini Manchester United Ten Hag nih kalau menurut gua. Dan kalau lu perhatiin babak kedua mulai masuk menit 6 gol kedua kan udah 2-0 tuh ya. Mulai masuk menit 60-an 65 ke atas lah. Kendor. Itu Liverpool udah ngegempur habis-habisan. Sampai akhirnya dapat gol scrimmage salah. Akhirnya salah dapat kan sundulan rebound. Iya bola ajaib lah ya itu kan datang dapat gol, tapi menurut gua itu Liverpool nyerang buah. Nah, itu maksud gua Liverpool nyerangnya bener-bener gila gitu. Semua Robertson naik, Arnold naik, Salah masuk, Diaz masuk, tapi ya balik lagi lu nggak bisa ngandelin Salah terus-terusan gitu. Ketika buntu ya Salah bisa cetak gol tapi kan nggak bisa buat lu menang. Jadi menurut gua, tapi yang gue sorotin ya MU nih sebelum geser ke Liverpool. MU setelah menang 2-0 anjing dramanya banyak banget. Itu yang gue nggak suka tuh. Menang 2-0 Salah dapat gol 2-1. Anjing drama. Varane sama Martinez kram. Varane kram, Martinez kram. Pas golnya Salah lu inget gak Bruno ngumpetin bola? Kalau itu karakter pemain. Lu bayangin. Udah masuk ke karakter pemain. Lu Bruno Fernandes, pemain sekelas Piala Dunia nih, starter line up Piala Dunia, main di Manchester United, kegolan lu udah unggul 2 kegolan 1. Lu tahan bolanya anjing, maksud gua itu bukan kampung banget itu. Iya, itu bukan kelasan dunia menurut gua, bukan kelasan pemain dunia kayak gitu. Lu kegolan 1, lu golin lagi kan lu tetap menang gitu. Lu enggak golin lagi pun lu kan masih unggul 2-1, tapi menurut gua kalau lu mau ngulur waktu ya lu pakai possession atau pakai taktik lah. Jangan pakai cara-cara kotor kayak lu ngumpetin bola. Varane sama Lisandro pura-pura kram. Maksud gue yang ngerusak kemenangan MU itu malah yang drama-drama kayak gitu, yang lu inget kalau lu lihat si Sancho atau si Rashford pas Balboy-nya mau ngasih bola gini tangan ntar dulu anjing lu pemain Manchester United lu bilang ntar dulu bolanya dulu anjing, maksud gua dan Balboy-nya nurut ya karena main di kandang kan, jadi mau nggak mau kayak ya udah ini emang gue fans MU, jadi maksud gua lu udah main bagus, lu bisa cetak 2 gol, unggul dari Liverpool cetak 1 gol, lu ngehalalin segala cara buat menang. Maksud gua sepak bola tuh balik lagi, kalau lu kayak gitu lu nggak, ya bagi gue yang nonton sih hiburan anjing kayak ya pecundang aja kan. Cuma menurut gua untuk fair play-nya kurang puas gitu ya. Iya, untuk fair play-nya maksud gua yang badge yang selalu dipakai kan fair play gitu. Maksud gua dengan lu kayak gitu harusnya lu nunjukin dan bener. Yang main Varane
juara champion Bruno. Ya kita tahu lah kualitas Bruno ya kan. Maksud gua lu harus nunjukin ke junior lu kalau sepak bola tuh harus fair play gitu. Dengan dia kayak gitu menurut gua malah ngerusak. Pun gue yakin Ten Hag marah dengan kalau gue pribadi ya gue ngerasa mungkin Ten Hag akan marah dengan tindakan yang Bruno mah menurut gue udah fatal banget tuh kayak lu nggak perlu lah kayak gitu. Kalau lu emang mau lu buang lu tendang aja bolanya ke tengah atau nggak perlu yang lu umpetin sampai menurut gue itu layak kartu kuning buat Bruno, tapi karena Bruno udah kartu kuning kan makanya dia nggak dikasih kartu kuning. Menurut gue itu layak kartu kuning kedua pun layak menurut gue dengan tindakan dia kayak gitu ngerusak kemenangan MU lah kalau menurut gue. Lu nggak setuju Bi? Gua nggak setuju sama Lisandro sama Varane. Menurut gua mereka digempur abis-abisan nih. Lu jadi back, lu digempur abis-abisan di babak kedua bener-bener abis-abisan. Menurut gua itu pure kram kalau mereka berdua. Dan untuk waktu yang terus berjalan, menurut gua Varane dan Lisandro Martinez pun gak memakan waktu banyak. Mereka kayak naikin kaki diginin doang, udah mereka berdiri lagi. Kalau untuk Bruno sama Martial, kalau untuk Bruno dulu deh ya. Iya. Menurut gue itu emang karakternya dia yang suka apa ya? Bandel. Nakal. Provokasi. Iya, nakal, provokasi bener, provokasi. Menurut gue nggak tahu dia mikirin untuk ngeredain mental Liverpool yang lagi naik abis gol atau emang buat waktu. Yang pasti emang ya ada dua-duanya lah, ada lah pasti. Dan Martial itu gimana ya? Menurut gue Martial nggak kayak gitu tapi ya selagi ada kesempatan sih menurut gua. Gini. Kalau untuk Bruno bener-bener pure karakter kalau menurut gua. Kalau Lisandro sama Varane gua bener-bener enggak setuju soalnya emang gimana sih lu digempur habis-habisan? Ya mereka juga manusia gitu ya. Bener. Mau lu latih sekuat apapun tetap namanya kram pun ada kram kemungkinan pun ada, itu. Gak bakal hilang lu sebagai pemain bola lu pasti bisa ngalamin kram gitu. Nah, yang mau gua sorot itu gini loh. Saking kayak Martial, Bruno gitu, maksud gue ya semua pemain pengen menang, apalagi game big match gitu ya. Tapi menurut gue karena nafsu lu yang bener-bener gue gimana pun caranya gue harus menang, lu jadi melupakan hal-hal indahnya sepak bola gitu. Maksud gue ya sepak bola tuh fair play gitu. Lu nggak boleh kayak gitu. Ya lu menang dengan main bagus gitu maksud lu. Kalau lu main bagus, yakin main bagus, bisa lu gol menang. ya. Kalau lu dengan kayak gitu lu mau berapa game selalu ketika udah unggul selalu nahan bola kayak gitu lu mau berapa lama gitu. Maksud gua ini game week masih ada 35 pertandingan lagi gitu. Kalau mental ini sebenarnya bukan masalah lu nahan bola gitu tapi menurut gua ini masalah mentalitas. Ketika mentalitas lu kayak gitu ya menurut gua lu nggak akan bisa gini loh. Ketika lu lagi unggul aja kayak gitu gimana ketika lu kalah? Kalut lu pasti. Lu akan ngalahin segala cara buat gol. Nah, maksud gua yang kayak gini loh, mental kayak gini tuh ini tuh menurut gue salah satu PR Ten Hag juga. Lu harus sebagai pelatih lu harus bilangin nggak boleh pemain kayak gitu. Kalau untuk keram ya oke lah. Ada mungkin pendapat gue itu killing time ya mungkin ada killing time-nya tapi mungkin karena lelah gitu ya kan defense terus-terusan nggak masalah lah. Tapi yang gue nggak setuju extra time cuma 5 menit tuh, harus lebih tuh karena Bruno cukup lama kan di situ dan lain-lain. Tapi ya balik lagi keputusan wasit mutlak gitu. Ya kalau lu 5 menit bisa cetak 2 gol kan Liverpool tetap menang. Buktinya dia enggak bisa cetak 2 gol kan. Iya, itu doh yang dibalikin dari kasus Martial tadi. Mungkin ya dia juga gue menang bebas gitu. Gue menang bebas. Ini bukan soal menang kalah. Gitu. Yang gue sorotin bukan soal menang kalah. Ini soal sportivitas kalau buat gue. Lu ditonton satu dunia. Balboy mau ngasih bola, lu bilang tahan, ntar dulu. Itu bukan pemain kelas dunia kayak gitu. Kecuali lu bawa bolanya ke corner, lu tahan tuh bolanya. Itu beda cerita, karena game on kan. Karena game on. Maksud gua kalau dari berarti maksud lu dari pribadi si pemainnya gitu ya? Iya, karakter pemainnya. Karena kalau terjadi masalah di situ, otomatis bisa si wasitnya yang nambahin waktu misal berarti yang pengen dikomentarin Nando nih si pribadi pemainnya mungkin yang tadi lu bilang si karakternya Bruno pun dikomentari di situ. Nah, iya tapi menurut gua ya bullshit lah, semua pemain banyak yang lakuin itu. Iya dong. Jelas dong. Setuju. Di tim manapun pasti ada lah yang kayak gitu. Dan ini pengaruh dari game week pertama lu kalah, game week kedua lu kalah, game week ketiga ini udah Northwest Derby, lu pasti mau menang dong. Iya dong. Mungkin itu yang ada di pikiran Bruno juga doh. Kalau menurut gua. Iya, gua setuju lah. Itu trik pemain lah. Kayak Casemiro, Eder Militao tuh kayak bangsat lah itu kalau udah menang ya kan. Tapi maksud gua caranya itu loh. Caranya enggak elegan. Kalau Varane sama Lisandro oke lah.
itu sering terjadi gitu ya. Pemain Sering banyak terjadi, yang banyak. killing time gitu walaupun banyak juga yang comeback habis itu kan kayak gitu kan. Tapi maksud gua dengan lu nahan bener-bener Iya. nahan bola. Ada banyak kayak kasus kalau di Liga Indonesia kemarin si Borneo gitu tuh nahan di pojok gitu ya. Iya, itu di nggak dalam masalah. pertandingan gitu. Game ya. on Game kan. on Maksud gitu. gua, Bruno atau Martial yang gesturnya itu loh, gesturnya tuh menurut gua di mata gua tuh mengganggu banget kayak Mengganggu, iya. tahan anjing langsung kayak lu pemain kelas dunia ngapain Iya. gestur kayak gitu, lu nggak pede sama tim lu gitu Ah. loh maksud gua. Menurut gua ini sebuah drama kotor yang nggak bisa lu buang dari sebuah derby sih kalau menurut gua. Bukan sebuah derby doang, malah sebuah match bola yang emang lu pengen menangin. Iya, gue setuju main menang, tapi gini loh, berarti masih ada keraguan di beberapa pemain MU kalau gue nggak tahan bolanya lebih lama, gue bisa diseriin. Lah, itu terlihat jelas. Gua pun Iya kayak kan? gitu. Iya kan? Pasti Sampai ada, Liverpool pasti ada. Udah ngegempur gila kan? Ngegempur gila. Iya, tapi kalau emang lu dari awal main bagus atau main pemain yang ngerasa gitu ya, ini tim gue lagi rapih banget nih. Menurut gue ketakutan kayak gitu akan hilang. Nah, yang gue sorotin adalah bukan soal ini lu menang atau kalahnya, tapi mentalitas tuh untuk lu jadi juara lu nggak boleh punya, menurut gue ya, punya mentalitas kayak gitu. Pun sekalipun pemain Arsenal yang kayak gitu pasti akan gue kritik kalau gue, karena menurut gue anjing nggak banget lah kayak gitu maksud gue. Lu merusak pertandingan yang sangat cantik gitu loh maksud gue. Itu kan game sangat menarik ya. Itu salah satu musim ini sampai sejauh ini salah satu game terbaik lah menurut gue. Salah satu yang paling menyenangkan gitu gue tonton. Ya menurut gue itu drama kotor yang menarik juga sih tapi. Iya tapi enggak lah kalau untuk kayak Tuchel berantem sama Conte itu menurut gua menyenangkan gitu, bodoh ya kan. Tapi kalau menurut gua lu merusak, Lu nggak respect. itu loh respect. Apalagi Salah tuh udah kecuali dia tahan sekali, Salah minta udah dilepas dibuang gitu. Ini kan sampai kayak gitu anjing enggak berebut gitu ya. Gitu. Dan wasit tuh harus tegas lah, harusnya kalau kayak gitu lah, kartu kuning lah anjing. Maksud gua biar belajar. Iya, ketika itu mengganggu atau ya mengganggu jalannya pertandingan gitu kan, sampai mengganggu harusnya wasit menindak tegas. Kalau menurut gua lu nggak apa-apa drama di pertandingan, lu nggak apa-apa bengal di pertandingan, lu nggak apa-apa ngehe di pertandingan nih, asal lu terima kalau gue ngelakuin ini gue kartu kuning gitu loh maksud gue. Tapi dia pasti bakal terima lah kalau dia dikasih kartu kuning. Cuman kan ini ini kan gue sorotin kejadiannya wasitnya kan Bruno udah kartu kuning kan. Iya, nah wasitnya nggak berani entah karena kayak sepele gitu. Iya. Anjing kalau gua kasih kartu kuning apakah bakal repot lagi gitu. Iya kan, maksud kalau harusnya menurut gue itu kartu kuning pure. layak. Lu keluar karena tindakan konyol lu lah. Kayak sebenernya si Nunes nanduk kemarin tuh yang dia nanduk itu kan nggak nanduk banget iya, kan, cuma ngehantam gitu itu provokasi menurut gua, provokasi dari backnya. Nah maksud gua wasit harus kayak gitu, lu mau nggak nanduk banget, tapi ketika tindakan lu udah mengancam lu terprovokasi itu. Nah yang bagusnya itu Firmino sama Salah nggak terprovokasi. Menurut gua kalau Firmino sama Salah yang terprovokasi jadinya dua-duanya kartu kuning, mereka berdua yang kena akhirnya. Berarti kayak gitu ya Dok, kayak tunggu ada pancingan baru. Dan pada akhirnya ya itu nggak akan bisa kita hilangkan dari sepak bola. Tapi maksud gue untuk gue sebagai penikmat penonton bola gitu ya, gue menyayangkan aja gitu. Lu udah main cantik, lu udah menang, ya harusnya nggak perlu lah. Kalau gue sih berusaha berdamai aja dengan kejadian itu, walaupun itu nggak terjadi di tim gue nih, misalkan nggak terjadi di tim gue tetap ya berdamai aja karena emang pasti ada aja kalau menurut gue. Tapi menurut gue tindakannya nggak elegan kan, nggak. Mau lu ubah juga gimana dong? Iya maksud gue yang gue soroti adalah itu akan mengganggu mentalitas tim pertama. MU mentalitasnya dengan pemain-pemain yang masih mentalnya kayak gitu akan terganggu. Kedua itu menurut gue wasit nggak tegas, dan menurut gue itu PR Ten Hag sih. Ten Hag harus ngebenerin mentalitas pemain, kayak lu gak usah mikirin lawan lu main kayak gimana, lu gak usah mikirin provokasi lawan kayak gimana, udah lu main bagus, lu ikutin instruksi gue bisa ngejamin lu menang, udah cukup buat gue. Ya udahlah ya, cukup ya guys. Liverpool belum ngebahas Liverpool. Nah ini baru mau bahas Liverpool ini. Ya kita tanya dulu buat pernyataan Nando atau tidak setujunya Raffi ke penonton. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah itu ada yang setuju dengan Nando atau setuju dengan Raffi? Komen ya. Ya udah, lanjut. Gimana Liverpool? Siapa dulu? Serah. Nando dulu. Tadi gua dulu. Nando. Oh ya udah, Nando. Ya Liverpool kehilangan Nunes, Jota, Thiago. Oh dia kehilangan Nunes ya? Kehilangan Nunes lah. Kehilangan Kehilangan lah. Pasti tetap.
Kehilangan Nunes, kehilangan Jota, kehilangan Thiago, kehilangan siapa? Matip, Ibrahim Konate juga. Konate Keita juga. Keita. Nah, Keita. itu nggak kepake lah. Kepake lo anjing. Kan main buruk babak pertama, kecolongan Liverpool. Ini menurut gua jumawanya Liverpool ini ya. Klopp nggak mau beli pemain. Liverpool pemiliknya juga gaji paling tinggi kecuali Salah cuma 250 kan target dia paling tinggi, nggak mau naikin lagi. Walaupun dia seluntur masalah ya karena dia tahu lah nggak ada pengganti Salah. Kedalaman skuadnya ancur-ancuran. Beli pemain asal-asalan. Walaupun kemarin tuh si Fabio Cannavaro ya lumayan lah 7 lah nilainya, nggak remet lah dibanding yang lain. Tapi ya menurut gue salah sendiri Liverpool. Kenapa ya oke lah lu 4 final musim lalu. Tapi ya Liga Inggris. Kasusnya seperti mirip-mirip Chelsea. Beda. Beda. Gua beda. Karena kalau Chelsea lebih ke masalah internal menurut gue ya. Kalau Liverpool juga internal. Harus main juga sih Chelsea. Enggak, kalau Liverpool kan kalau Chelsea karena bukan masalah dia, imbasnya ke dia. Ini kan masalah perang itu tuh. Ya itulah. Pemilik. Ya itulah karena dia orang ganti pemilik. Orang sana akhirnya kena sialnya ganti pemilik. Ya maksud gua itu dia kena sialnya lah. Kena sialnya. Kalau Liverpool kan si siapa tuh? FSG. Keluarga siapa? FSG. Ya itulah. Itu kan emang bisnis aja pikirannya tuh. Pelit gitu ya. Pelit ya maksud gua. Pelit banget. Lu ngepres budget itu. Ngepres budget iya. Kalau sekarang gini, kalau Salah cedera, Diaz cedera, lu mau ngapain? Liverpool dah. Siapa yang bisa cetak gol? Bola selalu supply ke mereka soalnya. Iya, bola pasti kesalah dia, mungkin salah masih ada sentuhan manis Jota kali. Kalau ada. Jota udah parah banget nih cederanya ya kan. Gua kuncinya ada di 4 pemain Thiago, Salah, TAA benar gue. Diaz. Kemarin Van Dijk juga out of perform ya kan, kacau banget Van Dijk tuh nggak kayak biasanya. Udah yang dikatain perasaan Martinez nama Van Dijk jelek ya. yang dikatain yang nggak kayak Jamie Carragher remehin banget kan, dibuktiin pas banget dibuktiinnya di pertandingan lawan Liverpool itu yang bikin gue puas banget sih. Van Dijk main jelek, Milner main jelek, TAA ancur-ancuran. Tumben lo TAA. TAA emang dari final kan musim lalu. Enggak, maksud gua dia seancur-ancurnya ada supply bola yang ada yang chance yang big chance. Big chance yang dia buat lah. Iya. Ini benar-benar enggak ada dari segi nyerang terus segi bertahan hancur semuanya. TAA gua enggak tahu kenapa tapi udah mulai drop lah ya TAA tuh. Mungkin lagi drop, bukan udah mulai drop. Lagi tenggelam. Kehilangan Thiago di tengah juga berasa banget ya kan. Dan gobloknya si Klopp ini menurut gua, lu kenapa cadangin Fabinho mainin Milner? Gak masuk akal anjing buat gua. Itu gak masuk akal. Milner tuh udah bukan kelasan starting untuk sekelas Liverpool ya. Enggak. Ya lu diobok-obok sama Eriksen sama Bruno ya nggak perlu. Ya terima aja udah menurut gua. Gua lebih setuju Carvalho untuk main duluan dan dia setuju. Diganti Milner walaupun Milner main jelek ya daripada Milner main duluan. Atau Fabinho. 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 Dan Firmino kenapa nggak coba Diaz di tengah, Harvey Elliott geser ke wing. Salah yang ngetengah, Harvey Elliott di wing, maksud gua. Wing. Karena Firmino ini udah kebaca banget menurut gua. False nine-nya ya mungkin 3-4 tahun lalu false nine Firmino mengerikan gitu ya. Cuma ya Liga Inggris cepet banget gitu adaptasinya, jadi udah kebaca banget ya. Kalau yang patut disalahin menurut gua pemainnya nggak salah. Ya walaupun Van Dijk udah berapa kali nyelamatin Liverpool lah. Alisson udah berapa kali nyelamatin Liverpool. Untuk di game itu ya, ada sih beberapa pemain yang salah kalau tapi menurut gue yang patut disalahkan ketika pemainnya lagi nggak kayak gitu ya kenapa lu nggak punya kedalaman squad yang bagus kan menurut gue. Ya udah, kalau lu nggak mau beli pemain dengan idealis, lu nggak mau naruh gaji-gaji gede ke pemain bintang gitu. Ya Liverpool mungkin musim ini masih ya akan jadi Liverpool zamannya Dirk tau gak lu? Balik ke zaman itu. 2012 2013 lah ya. Torres cabut, si Gerrard mulai melempem.
Ya kan Zaman Danny Ings. ya zaman Andy Carroll lah. Iya. Andy Carroll. Itu tai banget ya. Ya Nah, Liverpool. Andy Carroll masih ada kan sekarang abis kartu merah dia. Oh itu Darwin Bukan. Nunes ya, Darwin Darwin Nunes. Nunes. Itu reinkarnasinya, Bi. Uruguain Andy Carroll. Iya. Martin Skrettel tuh ya. Ya akan balik ke zaman itu lah Liverpool kalau menurut gua, kalau misalnya dengan idealis dia nggak mau beli pemain kayak gitu. Jadi kalau untuk pertandingan mah ya udahlah, terima aja kalau kalah salah lu sendiri, kenapa kedalaman squad lu kayak gitu. Maksud gua lu Liga Inggris gitu, sampai tim-tim sekelas West Ham aja yang belum menang kedalaman squadnya lebih oke gitu. Oke banget kan. Jadi ya kalau untuk permainan MU layak menang lah menurut gua. Kalau lu Pi tadi. Kalau mau apa menurut tuh? gua Liverpool ya. Liverpool. Heeh. Ya Van Dijk, Van Dijk. TAA, Milner. Itu Milner. udah sih menurut gua 3 itu sih. Dan Tiga itu Diaz underperform. ini underperform ya. Diaz ini menurut gua nggak underperform, dia emang ya main bagus menurut gua Diaz tuh. Cuman ya emang gagal aja, nggak ada kesempatan untuk dia nusuk dari wings, nusuk, wing. shoot kan template-nya dia gitu kan. Template-nya. Nggak dapet sama sekali di game ini. Heeh. Dan mungkin Liverpool memulai pertandingan ini dengan PD-nya Klopp sih. PD-nya Klopp kayak gue masih punya tim bagus nih. Ngapain gue nyari pemain lagi nih walaupun tim gue banyak yang cedera. Cuman ya bodo amat lah, gue Liverpool gitu. Dan dia juga terbatas juga Pi dengan Budget. Iya, Nah, budget. dan ya kita lihat aja. Dia terpaksa memutar otak gitu loh. Iya. Tapi memutar otaknya ke, menurut gue kepilihannya yang salah tuh. Kayak Milner yang gue bilang tadi. Iya. Milner main jelek nih dari awal. Menurut gue mendingan Carvalho main dan diganti Milner, walaupun ntar Milner main jelek daripada Milner main duluan diganti Carvalho yang main Carvalho bagus. yang main bagus ya. Karena ya telat lah kalau ini, kalau bola. Mentalitas start Kaki itu lu- beda. Iya, Iya, benar. beda kaki yang main dari awal sama kaki yang baru main kan. Iya. Dan kelihatan juga di abis lawan MU, Liverpool langsung nyari pemain tengah. Gitu. Padahal dia Tapi bilang kan pemilik klubnya langsung Masih batu. masih batu. Iya, Kayak karena bukan proyek. bukan apa ya? Bukan yang kita bicarain lah Iya. gitu. Ini nggak masuk kayaknya, yang kita bicarain kayak nggak gini Iya. gitu. Oh, kaget gitu ya. Heeh. Mungkin kan Klopp- ya itu Klopp juga, lagi press Klopp budget. yang di press conference kan Klopp bilang kan, kalau untuk itu jangan tanya saya. Ya karena Klopp Benar. juga bingung. Bingung. Ini gue perlu pemain tapi ntar gue bilang mau beli pemain, Tapi yang punya nggak mau nggak ya mau. kan. Liverpool Cuma- itu apa ya? Selalu mau pemain yang bisa dipakai buat jangka panjang. Jangka ya. panjang. Kita lihat aja Iya, Nunes, Nunes, Carvalho, Elliot Benar. yang dimainin untuk apa jangka Iya. panjang lagi. Pemiliknya nggak mau untuk yang cuman sebatas Ya. Beli jadi second bentar doang. second choice nggak Iya, mau dia. sebenarnya sama-sama kayak Arsenal lah. Pemain-pemain jangka panjang. Cuma lu jangan ngelihat Arsenal sekarang gitu, pemain muda ya. Oke, Udah oke, Odegaard, iya. Saka, Smith-Rowe, Martinelli. Lu lihat 2018 Iya. Arsenal pemain itu kan udah muncul tuh, pemain muncul satu kan, Satu-satu, Bukayo iya. Saka, Nketiah, Iya. dan lain-lain. Ya walaupun Nketiah masih bangsat sih ya kan. Iya. Tierney Cuma baru kelihatan sekarang. proses Iya. sabar. Yang penting didampingin pemain senior. Maksud gua kalau ini kan Liverpool ini pemainnya kayak dikuras, tau gak lu? Pemain dibuang-buangin. Ini oke, yang penting gua nahan Salah. Sisanya ini gue isi Sisanya udah pemain-pemain isi pemain mediocre nih ya mediocre, kan. nah. Ya udah akhirnya ketulak lah, dia kena batunya. Kena batunya dengan badai cedera. Cuma gua kayaknya masih pede doh kalau maksudnya kayak kalau nggak badai cedera ini masih oke Ya lah. Liverpool Kayaknya still gitu. Liverpool still. Iya Iya kan? betul. Gue setuju Nando. Jadi si FSG-nya mungkin pede dengan Kayak itu. ya sebenarnya ya kita lihat aja Liverpool dengan badai cederanya pun bisa memperbalik keadaan gitu. Memperbalik keadaan secara permainan ya, bukan Iya, secara hasil permainan, ya. iya. Secara permainan ya kita ya Gimana dengan full full squad? squad. Iya gitu. Karena aja. sepak bola kan bukan cuma tentang kedalaman skuad, tentang pemain, tapi kan di balik itu semua ada cedera, iya, akumulasi. itu ada taktik, ada taktik. ada badai cedera, gangguan badai cedera dan lain-lain lah. Dan yang paling penting mentalitas. Menurut gua ya mentalitas Liverpool 4 final musim lalu, musim lalunya lagi juara ya. Juara Champion 2019, juara Liga 2020 kan. 2 final musim lalu, 4 final musim lalu, 2 kali juara, 2 kali kalah. Menurut gua ya mentalitas pemain Liverpool udah mentalitas pemain-pemain juara gitu, udah ngerasain stage Ya, paling kita besar lihat di aja dunia. di awal musim Iya. pun dia menang lawan City kan. Iya, cuma ada beberapa faktor yang mencegah itu gitu ya. Jadi tapi kalau untuk Liverpool agak berat kalau untuk juara.
Karena City-nya masih stabil banget sih. City stabil banget, gila. Dengan aman lagi mereka nggak Ya. ada badai cedera. Belum Kedalaman- tahu sih. Dia, ke depan. belum tahu. dan dia cedera juga nggak masalah kalau menurut gua. City tuh Iya. pemain-pemain cedera ya cuek aja. Kedalaman skuadnya ampun-ampunan Pep tuh. lebih punya banyak cara lah. Iya. Ada Iya. Pep dan gue percaya banget sama Pep. Oke. Liverpoolnya udah. Gue Ya, pengen kita tunggu ya korban selanjutnya Southampton. kita lihat ke, gue pengen ambil topik yang sebenarnya agak-agak out of topic nih dari materi kita. Lu sebagai fans Arsenal doh, dan lu sebagai fans United bi, kalau seandainya ketemu, Kan prediksinya gimana? prediksi nanti tanggal 4. Prediksi lu masing-masing Dari siapa dulu? dari kita nggak lihat nanti Kita ambil ketemu tanggal 4 tapi dari ambilnya dari week, iya, game game week ini. game week Iya. ya. Game week Gimana? ya. Belum game week 4 kan karena itu game week 5 kan. Gimana prediksi lu? Bi? Korek Pi. Korek dulu, rokok dulu. Berapa lama buat ini? Masih lama nggak? Ini bahas ini doang kok. Break dulu ya guys. Karena ini mungkin Aus, panas, aus. agak panas Tadi nih habis guys. pembahasan panjang. Agak panas nih guys. Antara United Starting dengan line up Arsenal. Gua perkiraan starting line up gua Arsenal masih sama lah kayak pasti sama. Masih sama kayak game kemarin. Iya. Ini seandainya nggak ada yang cedera nih. Gak ada yang cedera, kita ngomong game kita dari ngomong materi pemain sekarang Iya, buat game nanti kan. Gimana? Materi masih sama. Arsenal nguasain bola. Menurut gua prediksi ya 90 menit Arsenal nguasain bola sampai dapat gol duluan. Iya. Arsenal dapat gol 1 duluan. Kalau misalnya Arsenal nguasain bola kan Arsenal gitu. Nguasain Nguasain bola dapat bola, gol 1, mundur dulu. tahan setengah. Tahan setengah. Menurut gua kan sama tetap. Akan sama tetap. Arsenal 15-20 menit awal cari gol. Kalau misalnya dapat dia akan tahan setengah lapangan. Kalau misalnya Nggak belum dapat dapet. Arsenal akan nguasain bola terus. Oh gitu. Tipikal Arsenal kan gitu. Taktik Arteta lebih ke Iya. taktik Arteta lah. Menurut Kemudian head to head. Kalau yang mau gue sorotin tuh head to headnya Siapa dengan siapa? Bukayo Saka sama Sancho, Rashford. Malaysia. Bukan Malaysia. Oh, Bek kiri. dengan defendernya. Winger head to Ketemu, maksudnya? yang bakal ketemu. Yang ya. bakal ketemu gitu ya. Iya. Kayak kalau bukan kayaknya sih kalau gambaran gua kalau untuk fight Saka akan kalah sama Malaysia. Tapi dari yang gua nonton ya Untuk one on one. untuk one on one secara depan-depanan gitu Iya. Saka akan kalah sama Malaysia. Secara Secara power. Iya. Tapi untuk kecerdasan ke intelektual di lapangan Saka lebih unggul. Saka lebih unggul. Saka lebih unggul. Dengan dia cutting inside, dengan dia One two-nya dengan Odegaard Iya, sama sama Gabriel Jesus itu bikin triangle Iya. kecil tuh. Odegaard Saka sama Gabriel Jesus itu Malaysia bakal keteteran sih menurut Iya. gua. Bahkan Setuju bisa gua dibantu kalau lagi dengan bek kanannya kayak Ben White. Kalau Ben White, kalau lu perhatiin perannya Ben White itu bukan buat wall pass. Perannya Ben White itu dia cuma Overlap. nahan setengah. Overlap, nahan overlap. setengah, crossing gantung. Iya. Nanggung. Benar-benar. Ben White itu selalu kayak gitu. Nanggung itu ala Arsenal ya. Ala gitu. Arsenal, Iya. crossing nanggung tuh Arsenal banget Nanggung. ya. Untuk Malaysia, tapi kalau untuk di kiri Giango. Martinelli. Martinelli sama Dalot. Full Martinelli. Kalau misalnya Arsenal lagi nyerang, Dalot akan keteteran. Iya. Kalau maksud gue gini, MU abis pegang bola, Iya. Dalot itu telat terus mundur. Dalot, Dalot itu benar. telat terus mundur. Benar. Transisinya. Transisi Semua bek kanan MU mundurnya telat. Tapi Transisinya kalau lambat. misalnya Arsenal abis nyerang, serangan balik, Zinchenko juga akan ketinggalan sama Dalot. Karena Iya. naiknya terlalu jauh juga. Karena Zinchenko kalau naik suka lupa mundur Iya, juga. kemana-mana Iya. soalnya mereka dia. Kalau untuk Ben White atau Tomiyasu gua terserah lah di kanan itu gua pede banget. Masih pede. aman ya Solid. kalau Nah, untuk MU. yang akan diekspos itu menurut gua MU itu di Malaysia dan di Dalot. Kalau Arsenal yang akan diekspos itu malah si Zinchenko. Zinchenko sama Lewat tengah. Siapa?
Saka. Gabriel Magalhaes. Karena Gabriel Magalhaes itu suka out of position terus. Iya. Beberapa kali dia ketinggalan kan Kayak maju. gol Madison. Kayak gol Madison kan. Iya, Gitu, ketinggalan kan. dia. Ini menurut gua si perannya Sancho MU Arsenal ini bakal vital kalau menurut Oh, gua. vital. Karena serangan MU bakal banyak dari kanan. Kalau lu Pi, gimana? Kalau menurut gua nanti jalannya pertandingan prediksi lu. Biasa-biasa aja nggak mananya. Ya menurut gua MU bakal mainin starting line up yang nggak terlalu berbeda dari lawan Liverpool. Ronaldo main nggak tapi? Nggak, menurut gua Enggak. Martial, menurut gue ya Martial ditaruh tengah, Ganti Ronaldo Elanga. tetap di bench, ya ganti Elanga. Rashford jadi ke kiri Oh gitu. dan Casemiro Casemiro main. main Kayaknya gantiin main ya? McTominay. Menurut gua Casemiro, Bruno, Eriksen. Itu tiga. Iya, Jakarta tiga Tengah. midfieldnya. Nah, kalau untuk head to head ya kayak Nando Iya. ya. Gua setuju banget sama Saka. Gua setuju sama pernyataan Nando yang dua-duanya itu. Kalau untuk Malaysia lawan Saka, menurut gua Saka kalah One on one. Tapi kalau untuk dia bermainin build up ya, taktik Iya, dengan taktik. dengan passing-passingan one, two. dengan triangle tadi yang lu Iya. sebutin itu doh. Menurut gua Malaysia keteteran. Emang karena Malaysia itu tipe yang kayak one on one yang kayak contohnya nih Liverpool ngandelin Salah. Iya. Lihat aja, bola di Salah terus kan. Salah berusaha ngotak-atik tapi tetap Malaysia lebih kuat juga. Kayak ya secara lah lawan Salah aja lu menang gitu. Iya, Gimana bener. main lawan pemain sekelas Saka gitu. Kalau untuk Kemudian? di sisi kanan MU nih, Dalot. Ya menurut gua ini seru sih. MU attack, Zinchenko keteteran. Iya. Arsenal attack, Dalot keteteran. Menurut Iya. gua ini saling kalau di bagian kanan saling keteteran. Nah, kalau untuk seluruhnya ya, untuk Iya, keseluruhan overall. untuk overall gameplay bakal Dipegang? ya jual beli serangan sih menurut Jual gua. beli serangan. Jual beli serangan. Ya adalah beberapa kali paling positioning karena Positioning. nggak mungkin MU Arsenal lu nggak mungkin lah MU Arsenal berharap kayak City lawan Liverpool kan. Iya. Pasti adalah positioning untuk menangin gameplay. Pasti ada. Tapi menurut gua bakal sengit juga sih. Bakal sengit, setuju gua. Bakal sengit. Tapi menurut lu Lord kita akan dimainin gak Bi? Lord siapa nih? Lord Maguire lah. Karena Kan katanya Maguire itu katanya kemarin ketika nggak main si Maguire bilang tidak akan diam gitu. nggak, Maguire itu walaupun kata Ten Hag yang kenal Maguire pasti tahu dia akan bisa ya tai lah tuh orang gitu. Menurut gua Ten Hag ini udah ngomong sama Maguire dari awal musim. Ya. Dia tetap ada di dalam rencana squad MU, Tapi tetap ada nggak- di rencana squad MU untuk musim ini, tetapi nggak dijamin bakal starting. Oh gitu. Ten Hag udah ngomong kayak gitu. Oh, udah ngomong gitu. Udah ngomong kayak gitu ke Maguire. Dan ya ini menurut gua resiko yang didapat dari sebelum-sebelumnya lah. Varane main bagus lagi kemarin. Varane main Iya. bagus, Lisandro main bagus. Lu berharap apa Maguire? Iya. Selama mereka main bagus lu berharap apa? Mau usaha lu sekeras apapun ya back itu kan diganti saat-saat krusial doang kan. Iya. Ya. Ya mungkin Ketika menurut lu- gua tetap berada di bench. Oh gitu. Untuk Sama seorang yang gua Maguire. tunggu Casemiro sama Partey nih. Oh iya. Itu gua tunggu banget sih. Iya Iya. sih. Sama menurut gua comebacknya Itu Gabriel Jesusnya gimana? Bakal seperti biasa kreatif? kalau menurut gua dia pasti banget ngerepotin pertahanan MU. Ngerepotin Menurut ya? gua pasti banget. Dari ya kita lihat aja Gabriel Jesus Game-game week sebelumnya 3 ya. game week ini Bener-bener licin bener-bener banget. licin banget, susah banget tangkap nih. Terus tapi MU juga punya kombinasi balik lagi ke Martial, Bruno, Rashford di saat-saat pandemi. Kombinasi pandemi itu namanya. Martial, Pandemi ya kan? Bruno, Rashford. Menurut gua misalkan itu pun gagal, mereka pasti akan masukin Ronaldo. Bang Dodo akan dimasukin katanya. Walaupun jadi second choice. second choice. Ya itu arogan lu lah. Ya Prediksi itu skornya resikonya deh. lah. Ya, Prediksi tapi skor kalau gua. tapi gua selama ada Saliba gua tentang sih. Dengan PD-nya Nando Nah, bilang begini. begitu. Jesus ini bisa ngacak-ngacak lewat sisinya Varane. Kalau untuk MU bisa ngacak-ngacak dari sisinya Gabriel. Ya cukup adil lah pertandingan ini kalau menurut gua. Karena key playernya menurut gua antara Bruno sama Odegaard siapa yang bisa ngeracik Bener. playmaking timnya ini lebih baik, menurut gue itu yang layak menang. Kalau menurut gua ya sebagai fans MU ya, prediksi skor. Iya. Sebagai fans MU ya, 2-1 untuk MU atau MU bisa clean sheet dengan ya nggak bakal jauh lah skor ini paling 1-0. Oh, gitu. Iya. Tapi Kalau tetap lu berjalan sengit. Kalau lu Dan bisa juga seri kalau menurut gua. bisa juga seri. Iya. Oh iya. Apa Sap?
Yoi. Berapa dong? Prediksi gua. Berapa Ya, dong? buat Nando siap-siap pakai baju MU aja. Oh gitu guys katanya guys. Prediksi gua kalau Arsenal bermain buruk 2-0 buat Arsenal. Kalau Arsenal lagi mainnya buruk tuh kayak lawan Leicester 2-0 lah buat Arogan. Arsenal. Tetep buat Arsenal. Buat Arogan. Arsenal. Gue boleh keluar duluan gak sih ini arogan banget. Ya kalau mainnya agak-agak ngegelombang gitu kayak lawan Leicester. Prediksi udah skor unggul, dia beda sama pernyataan dia. udah unggul tapi nyepelein gitu. Ya kayak Leicester akhirnya kecolongan 2 kan. Walaupun abis gol langsung golin lagi kan. Iya. Mentalitas juara itu kan. Ya 2-0 lah buat Arsenal. Tapi Kalau main bagus. Kalau Arsenal main bagus ya 4-0 4-1 mah enggak kemana lah. Nah, kemana itu? Arsenal Prediksi skor dia jauh banget sama prediksi pertandingan dia loh. karena menurut gua Efektivitas Arsenal lagi tinggi banget. lagi tinggi Itu, banget. Arsenal gua nggak ragu Arsenal karena Arsenal susah banget bikin 4 gol musim lalu. 3 gol ya susah banget. Tapi menurut gua kalau game week 4 Arsenal bisa cetak lebih dari bisa minimal 2 gol, menurut gua produktivitasnya udah nggak diragukan lah. Jadi menurut gua pun kalahnya MU ya kan sekalian aja udah. Iya. Apalagi Arsenal dapat gol di 15 menit pertama, MU keluar, makanan itu udah. Udah Bisa-bisa. Cukup ya, Bi? Cukup. Cukup ya? Cukup. Cuman gue ada feeling nih bisa balik lagi ke 82. Kalau masalah prediksinya Nando nih, prediksi skornya Nando, sama Jauh. prediksi pertandingannya Nando berbeda jauh. Kan gua nggak bahas efektivitas soalnya. Cuma ya kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya memang Arsenal ini efektif banget, Pri. Iya, benar. Rata-rata benar. Arsenal segini 3 gol kok. Iya. Cuman kenapa dia nggak ngeluarin itu pas prediksi pertandingan? Karena pertandingan akan sengit. Pertandingan akan Ini- sengit tapi ini yang lebih menentukan- efektif. itu. Siapa yang lebih Duh, efektif? kalau Arsenal main jelek, Arsenal menang 2-0 sengit dari mana, Duh? 1 gol kayak game pertama. Satu chance, Satu sama chance, satu gol. Nah, itu Iya. maksud gua. Misalnya kayak Arsenal 2 shot, 2 Iya, on udah target, 2 gol. gol, Dia udah 3 gol, shot iya. 2 on target gitu loh maksud gua. Dan MU kayak Liverpool babak kedua. Kurang tapi ya Iya. gitu. Nih. Ya MU kayak Dapat lawan 1-1. Liverpool babak pertama juga masih menang sih kalau dari permainan Arsenal. Iya. Oke deh, cukup buat hari ini ya guys, buat konten kali ini. Seru sekali hari ini. Seru sekali ya. Kita Sekali. tunggu tanggal 4. Dengan inovasi baru. Ya, ya buat kalian yang suka dengan konten ini jangan lupa di like and share ya. Dan yang buat yang momen PS jangan lupa datang ke Game Lab PlayStation. Aku mau ya. naruh lagi Apa di sini, tuh? di sini. Apa? Di Apa? sini. Apa Bi? Bikin MU Arsenal bikin live streaming dong. Bikin live streaming MU Iya. Arsenal. Live Seru komentator banget. ya, Do ya. Komentator seru Benar, banget benar, di benar. layar di sini nih kita. Tonton. Iya guys. Benar. Pokoknya semuanya Ngeblok ya. Oh bosnya bilang gitu guys. Coba kalian kalau setuju. Oh, mungkin lu kalau upload setuju, beberapa waktu setelah full time aja, Bot. Iya. Kan orang tetap live delay. Iya. Oh iya benar. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Oke guys. Buat kali ini cukup. See you on next content. Bye bye. Bye-bye. See you on top buat fans MU. Ya, ditunggu pucuknya Manchester United. OTW dong. Udah.